Selamat sore kepada Pak Bajiduhu Jebua. Oh Pak, Pak Arodan Nolol Gula. Pak Sabarani baru sama sore. Selamat sore Ibu Dorcas Sekum BNKP. Pak Apollo. Pak Apollo. Iya Pak. Ya Pak, siap Pak. Kalau ini presentasi bahan saya itu kan hanya beberapa slide aja yang udah saya kirim. Ini saya sulit masuk di laptop saya. Oke. Nanti kita usahakan di sini aja nanti Pak. Pak di host. Ini atau apa yang di ini? Yang Zoom meeting ini atau ini? Terus sign up ya atau sign ya. in? Sign in aja Pak. Sign in ya? Ya Pak. Pak Apollo, Bang Apollo. Iya. Halo, ya, siapa? Ya. Ya, selamat datang kepada Pak Febri. Halo Pak Elisati. Pukul 15 tepat. Jadi kita bersama Pendeta Nasuhili Giawa, iya Pak, nggak apa-apa Pak, kita bisukan aja dulu, nggak apa-apa Pak, senyum aja Pak kita Pak. Sambil menunggu yang lain, kita mungkin bisa melihat beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama seminar ini. Mungkin slide Pak Host. Bapak Ibu, siap barang kalau misalnya ingin menyampaikan pertanyaan, nanti kita menggunakan fasilitas chat. Jadi semua yang ingin bertanya harus menulis di chat, kemudian ditujukan kepada siapa, lalu nanti pada sesi
tanya jawab, akan kita minta untuk membacakan langsung pertanyaannya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Selamat sore Ibu Susan dari Jerman. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan selama kita melaksanakan seminar ini. Pertama, bahwa selama berlangsungnya seminar, semua mikrofon akan dibisukan supaya tidak mengganggu kenyamanan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu mohon dipastikan bahwa di latar belakang Bapak Ibu tidak ada suara-suara lain selain Bapak sendiri atau Ibu sendiri, sehingga jadi audio yang lain yang bisa masuk dalam ruang seminar kita. Saat tanya jawab, jadi panitia akan memilih siapa sesuai urutan nanti yang ada di ruang chat, nanti dipilih oleh panitia siapa yang akan dipersilakan untuk menjawab. Lalu panitia akan membuka mikrofonnya. Setelah itu diwajibkan kepada yang bersangkutan untuk membuka videonya, ya Bapak Ibu, karena kita akan merekam acara kita hari ini, sehingga videonya harus kita buka. Selamat sore buat Kak Esther yang sudah masuk dalam ruangan seminar. Kami juga menyapa Bapak Febri Calvin, Deputi 1 Kantor Staf Kepresidenan. Selamat. Kami sapa Ibu Susan Rodemeyer dari Jerman. Apa kabar? Selamat datang di seminar ini, Ibu Susan. Iya, selamat sore dari Jerman. Oke, boleh dibuka videonya sebentar, boleh. Ibu Susan? Iya, boleh. Sekarang sudah dibuka. Itu pukul berapa di sana, Ibu Susan? Jam 10 sebentar. Sementara ada lonceng dari gereja yang dekat. Oke. Terima kasih sudah datang. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih pun ikut. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan terutama kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, kami mohon supaya mengubah namanya menjadi nama seperti yang ada di pendaftaran, kemudian menambahkan kota tempat tinggal supaya kita bisa saling mengenal dan mengetahui kita datang dari mana saja. Seminar ini akan kita mulai tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Jadi kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin nanti bertanya, dari sekarang nanti setelah pemaparan para narasumber boleh menuliskan setiap pertanyaan dan ditujukan kepada siapa di ruang chat ya Bapak Ibu. Karena kita nggak menggunakan raise hand atau fasilitas lain, tapi kita memanfaatkan ruang chat sehingga nanti pada saat sesi tanya jawab maka kami akan mempersilakan Bapak Ibu membacakan sendiri pertanyaannya. Tulisan di chat adalah sebagai penanda saja untuk keadilan atau urutan supaya tidak saling berebutan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa acara ini terselenggara oleh kerjasama tim kecil yang peduli terhadap kebudayaan dan peduli atas Pusaka Nias bekerjasama dengan Museum Pusaka Nias. Semua donasi dan pendaftaran apalah namanya yang Bapak Ibu sampaikan seluruhnya disumbangkan kepada penyelenggaraan atau pengelolaan Museum Pusaka Nias. Seperti kita ketahui bahwa Museum Pusaka Nias akibat COVID-19 sedikit mengalami ya gangguan atau kesulitan dalam operasionalnya. Maka ini sebuah ide ini sekaligus kita akan mau belajar terhadap budaya kita sendiri, lalu hitung-hitung untuk mendonasikan sebagian apa yang kita miliki untuk Museum Pusaka Nias. Waktu menunjukkan 14.54, artinya sebentar lagi kita akan memulaikan acara ini. Kak Esther, bisa cek audio dulu sebentar Kak Esther? Halo, Kak Esther? Oh, ya Bu. Ya, ya Bu. Oke. Sudah. Terima kasih Kak Esther. Kak Esther adalah salah satu pembicara hari ini, termasuk Pak Fonali Lahagu. Selamat sore Pak Fonali Lahagu. Begitu juga dengan selamat sore. Begitu juga dengan Pak Pastor yang ada di Museum Pusaka Nias. Selamat sore Pastor. Oke, sebelum kita mulai, kami mohon dengan kepada, meskipun belum dikasih sebelumnya, Pak Pendeta Nasegili Giawa, bolehkah kami mohon kepada Bapak Nasegili Giawa, Pendeta Nasegili Giawa, untuk memimpin kita dalam doa pada sore hari ini, supaya seminar yang kita laksanakan bisa berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada Pak Nasegili Giawa, kami mohon berdoa. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, sehingga pada peluang sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami dalam suatu acara seminar atau juminar yang sangat penting bagi kami sebagai masyarakat Nias, mengenal asal-usul masyarakat Nias, mengenal asal-usul kami. Kami berdoa kiranya ada pencerahan dari para pembicara atau pemateri yang akan membantu kami pada sore hari ini. Tuhan memberkati semua para pembicara, pemateri yang terlibat dalam acara Juminar Budaya Masyarakat Nias pada kesempatan sore hari ini. Tuhan juga memberkati Pak Pololase yang akan memandu kami
Dan semua yang berkepentingan yang hadir pada sore hari ini, Tuhan juga memberkati. Dari awal sampai selesai acara ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam anugerah Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Oke. Bapak Ibu, kita akan mulaikan acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulaikan acara kita akan melihat sebuah tayangan video, ya, video singkat tentang Museum Pusaka Nias. Kita ingin Museum Pusaka Nias lebih dekat di hati kita. Silakan, Mas Doni. Mungkin audionya dikeluarkan, Don. Video ini adalah gambaran atau foto-foto yang diambil di museum. Ya.
Oke, demikian tadi video tentang sekilas tentang Museum Pusaka Nias. Jadi kalau pulang ke Nias, kita yang berada di perantauan, jangan lupa main di Museum Pusaka Nias. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan acara ini diawali oleh sepatah kata atau pengantar dari Direktur Museum Pusaka Nias yang disampaikan oleh Bapak Nata Alui Duha. Kepada Pak Nata Alui, kami silakan. Mungkin Pak Nata Alui dibuka mikrofonnya. Don, tolong di unmute. Ya. Masih belum Pak Nata Alui, silakan di unmute lagi. Ya, udah bisa silakan ya? Pak. Oke. Selamat sore bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, Yahobu. Yang kami hormati Bapak Febri Calvin, Deputi 1 KSP, yang juga pada sore hari ini datang secara khusus untuk menyampaikan nanti kata sambutan. Para narasumber yang saya hormati, ada Ibu Esther, Pastor Yohanes, Pak Fon, dan juga Pak Nevos Daily, serta Pak Lahagu Junior yang akan memaparkan sama kita bagaimana marga-marga yang ada di Pulau Nias. Kita patut bersyukur pada sore hari ini karena kita bisa berkumpul di kegiatan seminar ini walaupun kita di tengah pandemi COVID-19. Namun Museum Pusaka Nias walaupun juga mengalami atau menderita akibat COVID itu tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan demi kelestarian pusaka Pulau Nias, dan ini dilakukan bekerjasama dengan orang-orang Nias yang peduli terhadap pelestarian pusaka Pulau Nias, baik itu pusaka budaya maupun pusaka alam Pulau Nias. Saya menyebutkan di sini sebenarnya ini kegiatan kedua kali. Kegiatan pertama dilakukan pada bulan Mei yang lalu dan kegiatan hari ini. Pada hari ini kita akan membicarakan dan melihat diri kita sendiri sebagai orang Nias dan juga sebagai orang Indonesia. Membicarakan diri kita sendiri berarti melihat diri kita sendiri, bukan melihat orang lain atau membicarakan orang lain, yang tentu juga melihat siapa kita. Karena itu pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada para narasumber, terutama kepada Ibu Esther, Pastor, dan Pak Fon yang juga akan memperkaya pemikiran kita pada sore ini. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa Museum Pusaka Nias yang selama ini kadang ada yang hanya mengenalnya sebagai taman rekreasi, sebenarnya banyak kegiatan yang dilakukan di Museum Pusaka Nias itu. Kegiatan utamanya memang tidak selalu dipahami sebagai kegiatan pelestarian. Ada yang hanya melihat misalnya rumah adat yang ada di sini sebagai penginapan
depan. Tetapi itu sebenarnya bagaimana mempertahankan rumah adatnya sebagai bukti peradaban orang Nias pada tempo dulu. Ada beberapa kegiatan di Museum Pusaka Nias bisa kita lihat, yaitu pengumpulan berbagai artefak budaya Nias, pameran, penelitian, penerbitan buku-buku budaya Nias dan audiovisual, pembudidayaan tanaman sehat obat, penanaman pohon-pohon langka, perlindungan dan konservasi satwa langka di Nias, pendampingan masyarakat di desa tradisional untuk mempertahankannya sebagai aset kebudayaan. Lalu mengelola taman rekreasi kultural natural yang ada di kompleks. Yang lainnya adalah pembinaan kelompok seni dan penyelenggaraan pendidikan budaya untuk membentuk karakter bagi generasi muda. Jadi itu kegiatan utama yang dilakukan oleh museum di seluruh tanah air, bahkan ada dari negara lain tadi saya lihat pesertanya. Dan karena itu Bapak Ibu, kegiatan ini sebenarnya sekedar museum itu di hati kita, agar museum semakin dekat di hati kita dan terasa bahwa museum itu adalah bermanfaat dan memang museum kita bersama di seluruh Pulau Nias dan bahkan juga seluruh dunia, karena itu dimanfaatkan secara umum, bukan oleh kelompok saja. Pada kesempatan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada Museum Pusaka Nias ini, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya di sini. Bahkan Bapak Ibu serta seminar ini dengan ikut berpartisipasi, itu artinya telah mendukung Museum Pusaka Nias ini. Mudah-mudahan kegiatan ini masih bisa berlanjut, dan khusus kepada tim penyelenggara seminar ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Apollo, Evan Zebua yang sudah berupaya juga dalam penyelenggaraan seminar pertama. Kami dari Museum Pusaka Nias mengucapkan terima kasih. Museum ini akan bisa berjalan jika kita bersama-sama untuk mendukungnya dan juga untuk bisa bekerja sama mengembangkannya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berseminar, semoga seminar ini mempunyai manfaat bagi kita, dan nanti sembari memohon perkenaan Bapak Febri Calvin, Deputi 1 KSP, berkenan menyampaikan kata sambutan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Yahoo. Terima kasih Pak Duha, Direktur Museum Pusaka Nias. Saatnya kita mendengarkan kata sambutan dari tamu kehormatan kita, Febri Calvin Tetelepta, SSMH, Deputi 1 Kantor Staf Kepresidenan. Kepada Pak Febri, kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat sore Pak. Pak Pastor Yohanes Arbele dan Dr. Konalila Hagu, Ibu Esther Telambenua, Bapak Apollo Plase, para akademisi dan tokoh masyarakat Nias yang hadir di sore hari ini. Dan juga beberapa tokoh lainnya yang bisa saya lihat, Mas Bakti Nendra Pawiro, Ketua Umum BPP Fiki, para pegiat pelestari budaya Nias dan seluruh peserta webinar dari wilayah Indonesia dan luar negeri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan Yahoo. Yahoo. Saya berbangga hati berada di antara Bapak Ibu saudara sekalian dalam webinar budaya Nias yang diselenggarakan pada hari ini. Bagi saya pribadi, sebenarnya Nias bukan wilayah yang asing. Berada di antara Bapak Ibu sekalian saat ini mengingatkan saya pada masa-masa di mana kami pernah beraktivitas dalam penanggulangan bencana di Nias pasca terjadinya tsunami dan gempa Nias 2024-2025 bersama tokoh Nias di Jakarta, Pemda Sumatera Utara, dan Nias.
tentunya Nias telah mengalami banyak kemajuan sampai saat ini. Saya melihat sebagai sebuah wilayah kepulauan yang memiliki banyak potensi dan keunggulan. Selain keindahan alam, pantai, dan lautnya, Nias saya telah melihat lompat batu, tari perang, ukiran batu dan kayu, kerajinan anyaman, dan berbagai tradisi yang khas. Banyak yang mengagumi rumah adat dan artefak, peninggalan budaya megalitikum yang berlimpah dan relatif masih utuh dibanding wilayah lain di Indonesia. Semua ini adalah anugerah Sang Pencipta dari warisan pusaka yang mengandung kekayaan nilai dan kearifan lokal yang harus dipelihara keberadaannya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan Nias masa kini. Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa melestarikan budaya sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa. Berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dihidupi turun-temurun memiliki makna sebagai jati diri bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar dalam membangun tatanan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menurut saya, pelestarian budaya bukan saja berguna menangkal pengaruh budaya asing, terutama juga dalam menanamkan fondasi karakter bangsa yang tangguh, cerdas, dan bermartabat. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak dapat disangkal bahwa saat ini kita menghadapi masalah krisis karakter dan integritas, terutama di kalangan generasi muda. Diperlukan upaya-upaya strategis untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya. Dalam hal ini, museum dapat menjadi mitra pemerintah, bukan saja dalam memelihara artefak dan benda pusaka, namun juga dalam fungsi strategis mengedukasi masyarakat, menanamkan nilai-nilai dan karakter berbudaya, bisa juga sebagai pusat pengembangan seni dan pelatihan keterampilan, dan juga pusat peradaban. Apabila nilai-nilai kebudayaan positif hilang dan tidak bertransformasi, maka masyarakat, khususnya generasi muda, akan kehilangan fondasi etik dan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pada akhirnya berpotensi menciptakan terpecahnya kesatuan dan persatuan, disharmoni di antara anak bangsa, dan berkembangnya berbagai budaya negatif di masyarakat. Saya memberikan penghargaan dan berterima kasih kepada Museum Pusaka Nias sebagai satu-satunya museum di Kepulauan Nias, sebagai museum swasta dapat memelihara berbagai benda pusaka dan peradaban Nias, yang juga merupakan peradaban bangsa Indonesia yang tersimpan rapi puluhan tahun. Merupakan sebuah gerakan yang melakukan restorasi kawasan dan rumah adat, menerbitkan buku sejarah, serta karya seni lainnya, termasuk konservasi satwa langka di Nias. Museum Pusaka Nias ternyata bukan saja menjadi museum budaya secara umum, tetapi juga sebagai objek wisata dan pusat rekreasi yang memberi manfaat bagi wilayah dan masyarakat Nias, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Nias di masa akan datang. Kita sama-sama merasa prihatin atas peristiwa pandemi COVID-19 secara global saat ini, dan berharap akan segera berakhir. Saya berharap perhatian dan dari kelima Pemda Kabupaten Kota di Pulau Nias dapat mendorong kegotong royongan dari semua pihak untuk membantu Museum Pusaka Nias dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan aktivitasnya. Tadi pengurus telah menyampaikan betapa di tengah pandemi COVID ini tantangan terbesar adalah pembiayaan operasional. Bukan saja dalam masa-masa sulit serta karena pandemi COVID ini, juga dukungan bagi kelangsungan hidup museum di masa mendatang. Ini sangat penting, sebab membangun Nias bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun SDM dan masyarakatnya. Dalam membangun Nias, janganlah melupakan melestarikan budaya dan merawat lembaga-lembaga pelestarinya. Muatan budaya Nias berarti menguatkan budaya bangsa. Oleh sebab itu, dalam komitmen sebagai orang yang pernah bersinggungan dengan Nias, Kak Esther, Ibu Esther, nanti kami akan memberikan sumbangan pribadi untuk membangun museum itu dalam operasionalnya beberapa waktu akan datang. Akhir kata, dengan ini saya membuka webinar budaya kedua bertema Kenali Asal Usulmu, ini dengan resmi dan menyampaikan selamat berdiskusi, selamat menelusuri jejak leluhur dan masyarakat, dan mengenal asal usul. Terima kasih. Yahoo. Yahoo, Pak Febri, terima kasih. Adalah sebuah kehormatan bagi kami, terutama di Museum Pusaka Nias, yang mendapatkan perhatian dari Bapak Febri. Satu pesan kami, Pak, semoga sehat-sehat saja. Kemudian
sampaikan salam kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo juga. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan memasuki seminar pemaparan diawali oleh Bapak Pastor Johannes Harmerle sebagai pendiri Museum Pusaka Nias. Sudah tidak asing lagi bagi kita, Ononiha ini, dia menjadi warga Nias pada tahun 72, sampai ke Nias tahun 72, dan sah menjadi warga Nias pada tahun 81. Mungkin Pastor bisa menyampaikan kepada kita soal bagaimana sejarah persebaran marga-marga yang ada di Pulau Nias. Lase itu dari mana, kemudian siapa saja saudara-saudara yang dekatnya, termasuk Pak Giawa itu dari mana. Senyum-senyum dia kulihat. Nah, Pak, sambil bersiap, Pastor bisa kita lihat Pastor itu lahir di Jerman pada 14 Juli, sebentar lagi ulang tahunnya, pada tahun 1941. Dia membuat beberapa buku, bahkan banyak sekali buku, lalu melakukan penelitian tentang pusaka Nias. Dan satu monumen atau karya terbesar yang disumbangkan untuk Pulau Nias adalah kehadiran Museum Pusaka Nias. Pastor, apakah sudah siap? Mungkin bisa ditampilkan, Doni, ditampilkan si posternya. Mungkin sebelum memulai, Pastor, ada satu pertanyaan singkat, Pastor. Bisa dilukiskan dengan satu kata sifat, Nias itu di hati Pastor seperti apa, Pastor? Satu kata saja, kata sifat. Cantik, hebat. Oke, Pastor. Tapi Pastor pasti cinta Nias. Kita tidak bertanya lagi. Kita mau menunggu pelajaran berapa SKS ini? 3 SKS kayak ini hari ini untuk mengawali seminar kita dengan judul Asal-Usul Marga Nias. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih Pak Kapolo. Walaupun sangat kecewa kalau tidak menerangkan marga Lase. Asal-usul marga di Nias itu bidang luas sekali, tapi dia hanya beberapa hal dipetik yang bisa kita menikmati sore ini. Ya. Jadi itu mulai dengan marga Pu'ulele di sini. Istimewa cara terjadinya marga Pu'ulele. Mana itu sudah di tengah. Bukan di tengah, bukan awal. Maaf. PowerPoint sudah di tengah dibuka. Bagus. Jadi menerangkan tentang marga di Nias, periode pertama Meleniha Pakulidan, waktu tidak ada manusia di Pulau Nias, katanya sering dalam berbagai tradisi. Waktu masih sunyi, belum ada manusia yang lain, hanya nama aslinya dipanggil. Umpamanya Siraso, Telugu, Dia, Goethe, Daily, Po, Hulu. Ini pada awal itu belum marga, melainkan nama panggilan pribadi seorang. Periode kedua, semua orang yang berasal dari seorang leluhur yang sama disebut si Sampua Mo'ama, yang punya satu ayah, semua yang punya satu ayah.
masih gangguan teknik ya. Jadi sisa buah ayah, sisa buah Mo'ama. Kemudian periode ketiga, masyarakat dikelompokkan menurut daerah mereka masih kurang relevan, kurang populer. Yang relevan ialah pada waktu itu nama wilayah suku itu, nama asli, nama panggilan Toi Sinduhu. Dikatakan Ira Ono Huna. Mereka di wilayah di sebelah selatan dari Lahumi menuju ke kecamatan Lelebak, atau Ira Ono Lase. Mereka di wilayah di sebelah selatan dari Idanemola sampai ke Susua. Dan pada umumnya dikatakan juga tentang mereka di selatan Niha Raya. Semua orang di ujung selatan dari Pulau Nias Niha Raya, dan nama panggilan masing-masing disebut. Periode keempat, muncullah nama Mariga. Nama seorang leluhur dipilih dan dijadikan nama Mariga bagi satu cabang dari sisa buah Mo'ama. Contoh, Daili. Karena ada konflik antara keturunan leluhur Daili di Idanoi, mereka bertengkar karena kijang putih, maka salah seorang putra yang mereka waktu itu di Ono Rainbow Idanoi, dia berpisah dan emigrasi ke Nias Barat, melewati 3 sungai, dan sampai dia menemukan sungai di sana yang airnya cocok dengan air di Idanoi, dan di situ dia tinggal. Jadi pakai Shula. Kemudian daerah itu disebut Lahumi, dan di sana Gemi dan keturunannya menyebut diri Mado Daili, sesuai dengan leluhur di Idanoi yang tinggal dulu di Telamaira. Nama itu yang hanya nama panggilan dulu, sekarang dipilih menjadi Mariga Daili. Keturunan leluhur Daili sampai ke Mado Gea yang kini tinggal di Ono Rainbow Idanoi terhitung 42 generasi. Itu dapat dilihat dalam buku Dail Sanau Talinga, tradisi lisan Ono Rainbow Idanoi. Kalau kita ke Bulele, sesuatu yang istimewa terjadi sama Bulele, mengapa itu menjadi Mariga. Leluhur Pu'u, namanya Pu'u, kawin dengan seorang perempuan yang bernama Lele. Kemudian mereka padukan kedua nama mereka menjadi Mariga Pu'u Lele. Silsilah Pu'u Lele mulai dengan Ho Ana'a dan terhitung 24 generasi sampai ke Peter, putra dari Narasumba Mifareso Pu'ulele dari Hilifalage, dan perhitungan generasi itu 24 mulai dengan Ho menurut saya akan konkret dan realistis. Itu juga dapat dilihat dalam buku Turia Matsina terbitan Yayasan Pusaka Nias tahun 2017. Contoh lain dari Kecamatan Lahusa dan Gomo. Desa-desa biasanya terletak di atas satu bukit, kemudian para penduduk berkembang sehingga lama-kelamaan di atas bukit itu kurang tempat dan terjadi pertengkaran. Akibatnya, satu kelompok berpisah dan memilih satu bukit lain sebagai tempat tinggal mereka, dan
istilah khas Nias dikatakan dalam hal ini Ira'u Hili. Dia merebut satu bukit sebagai tempat tinggalnya, dan bukan hanya tempat tinggal, melainkan untuk membedakan diri dengan kelompok lain di desa yang tadi mereka tinggalkan. Mereka memilih nama seorang leluhur atau salah satu nama yang menjadi nama marga mereka. Lama-kelamaan diciptakan mado-mado yang baru. Ada umpamanya Talunohi, ada juga Tuhavofo, berbagai marga. Umpamanya Tuhavofo, karena kini dianggap aneh, dia sudah kembali ke Laia. Satu contoh lagi tentang mado. Nama seorang perempuan menjadi mado. Mado Raha. Raha ialah putri dari leluhur Ho di desa Lahemo, dan namanya Raha dijadikan nama marga Raha. Satu contoh lagi dari Macina Raya, Samili Ana'a ialah seorang putri dalam satu keluarga sudah atau adik dari bapa itu. Di kampung itu terjadi satu peristiwa waktu mendirikan rumah adat, dan riba tidak bisa dipasang seperti digentut laki tukang. Kemudian waktu datang anak dari rumah menghantar siri, para tukang ambil anak itu dan memasukkan itu dalam tanah dan didirikan di atasnya kemudian riba, rumah, dan baru jadi. Jadi masalah-masalah seterusnya tidak bisa diterangkan dengan satu dengan satu semua. Pokok anak keluarga lain dititipkan kepada perempuan yang bernama Samili Ana'a supaya dia menjaga anak itu, sedangkan laki-laki tadi mengejar mau membalas dendam kepada mereka yang lain. Dan lama-kelamaan kemudian anak-anak itu hanya dikatakan Ono Samili. Itu anak dari Samili Ana'a, Ono Samili. Dan dengan itu kemudian Samili menjadi marga di Hilir Salawatana, mengganti marga asli Truru. Asli mereka dulu di situ Truru, sekarang desa seluruhnya Samili karena peristiwa itu. Kesulitan teknis ya, gambar tidak terus muncul. Untunglah Graziano berusaha. Mado diubah karena perhitungan politik. Desa Sibalawa di Nias Selatan semula terdiri dari 10 marga yang berbeda. Tetapi pada masa Nippon 1942 sampai 45, di Sibalawa mereka menyatakan diri semuanya bermarga Sarumaha. Akal mereka dan politik supaya dengan banyak marga Sarumaha mereka bisa menjadi suatu negeri tersendiri dengan seorang kepala negeri. Sampai sekarang mereka semua Sarumaha, tapi masing-masing masih tahu marga asal mereka. Menjadi Mado Cebuas supaya ada Peking. Hal ini terjadi di Kecamatan Lahusa sewaktu ada suatu perkara, dan mereka melihat di Gunung Sitoli ada seorang hakim bernama Cepua. Maka di desa itu orang yang bermasalah itu mereka tukar marga mereka menjadi Cepua karena di Gunung Sitoli ada yang mendekking mereka.
kebijaksanaan untuk mengubah marga terjadi lagi di Mania Mölle di selatan. Tahi asli atau biasanya Tahi juga disebut. Dia kemudian menjadi Fauma atau Wauma. Di Hili Ono Tahi, Hili Amaigila Babagosali, seorang pendatang yang bernama Korpena Vanai Tuhalava dari Eri Huruna, dijadikan si ulu bernama Tahi. Dia ambil over nama Tahi itu atau diberi nama Tahi itu seperti menjadi si ulu di desa mereka, mengingat jasanya untuk melawan musuh mereka. Sebaliknya, si ulu asli di desa Hili Ono Tahi dan Babagosali mengubah namanya menjadi Fauma Wauma. Kita katakan sama, tetapi mulai pada waktu itu pakai nama Wauma. Nama beberapa leluhur yang menjadi nama marga. Kita mau melihat itu. Yang terkenal, Hia, Daili, Hulu, Goethe. Nama mereka, nama leluhur itu kemudian menjadi nama marga. Lain dengan Ho atau Ho Anaa, tidak dipilih dan tidak dijadikan nama marga. Kendati pun dia punya banyak keturunan. Mungkin dianggap terlalu singkat nama itu Ho, marga Ho, maka tidak menjadi marga. Walaupun pernah sesudah gempa bumi, organisasi yang datang ada seorang Cina, waktu kami ke Lahemo di Illinois, dan saya terangkan di sini kuburan leluhur Ho, katanya, nenek saya juga bermarga Ho, Cina. Nenek saya marga Ho. Jadi kita lihat itu sekarang bagaimana Ho yang dengan istrinya Nandua punya 4 putra dan 1 putri, itu Taha kita dengar tadi. Dan mereka semua menjadi marga baru dan menjadi marga besar. Mulai dari Lahemo dan seterusnya. Jadi kelima anak itu Rubu pertama dikatakan bukan Farubu, itu telah menjadi Farubu. Lava menjadi Halava, Kule menjadi marga Kule, Böle menjadi Daböle atau marga Laböle. Dan teristimewa kita sudah dengar tadi, putrinya Kaha, marga Kaha. Contoh istimewa terjadi lagi, itu keturunan Ho. Karena Ho kawin lagi di Ono Waimbo Illinois dengan Sause Lama. Dan punya hanya 1 putra, Lauya. Lauya itu kemudian punya 9 putranya. Jadi 9 cucu dari Ho. Istri dari Lauya, Sinoi. 9 putra itu semua diawali nama mereka dengan Luku. Luku saya dengar artinya memelihara, mendoroga. Luku Toli kelak menjadi marga Harefa. Luku Hada menjadi marga Mendöpa. Luku Bongi menjadi marga Lauli. Luku Anaa menjadi marga Saluku. Luku Lase menjadi Mado Irauno Lase. Itu Mado sama Apollo Lase. Luku Patee menjadi Mado Patee. Luku Berbanua menjadi Mado Telaum Banua. Luku Cendrate tetap Cendrate. Luku Manu menjadi marga Lutsa
Dari Hope kita melihat banyak keturunannya, atau dari satu orang saja sudah muncul kelak 9 dan 5, 14 marga. Melihat beberapa perhitungan generasi marga-marga di Teluk Dalam dulu, kaki di Hilir Semetane, aliran Halawa dari Tohonabana itu menghitung 25 generasi. Kemudian atau dihitung 8 generasi sejak pindah dari Horuna masuk di Teluk Dalam di Babegosali, itu 8 generasi yang lalu. Ada umpamanya seorang tukang dari Teluk Dalam bekerja sama kita di Lelebahu dari mana atau apa, oh baru 8 generasi. Kita belum bisa kawin satu sama lain, harus 13 generasi. Jadi mereka di sana masih hitung dan tahu, oh itu kaki dari Teluk Dalam baru 8 generasi yang lalu terpisah dari kami. Kemudian kaki asli Bauma di Babegosali, mereka hanya hitung 14 generasi mulai dari Sadaba Mölle di Gomo. Mereka Paul di Desa Larusa mulai dengan Mölle sampai dengan Farononi, 18 generasi. Paul di Desa Babe Mataluang mulai dengan Mölle sampai dengan Lukas, 18 generasi. Hondre di Desa Ono Hondre mulai dengan Mölle, 18 generasi. Sarumaha, ya itu tadi semua dapat dilihat juga di dalam cabitan Museum Ritus Patung Harimau, di situ generasi 2 mereka. Sarumaha mulai dari Hia sampai Nibule, 18 generasi. Jadi hampir sama mereka menghitung generasi mulai dari Gomo dan tidak terlalu tinggi, agak konkret dan realistis. Uulele tadi sudah kita dengar leluhur Ho, dari leluhur Ho sampai Hili Navale yang sekarang ada di Hili Palade, di Hili Navale Pau dan di Hili Palade, menghitung 24 generasi. Kalau kita mau melihat lagi silsilah atau generasi seperti diuraikan di dalam buku dari FC Buah alias Amayana dari Siharee. Di situ diuraikan di dalam sebuah silsilah atau generasi di Onona Mölle 1 dari Lari Sumela sampai Tohubere dihitung 20 generasi. Itu di Onona Mölle, tempat lain pasti berbeda. Itu ditulis oleh Amayana sebuah. Kemudian Harefa di Ono Tsitoli di Danoi terhitung 23 generasi. Di Tahana dan di Lasara Daso masing-masing menghitung 21 generasi. Pelaun Panua di Onombongi Desa Matsinge menghitung 22 generasi. Marga baru di Lahemo, Gide, dan marga baru di Itanoi tadi sudah saya katakan itu 14 marga, terjadi 14 marga yang baru. Kemudian kalau ditanya apakah dari mereka keturunan mereka ada juga narasumber, saya sendiri ketemu dengan sekian banyak narasumber, aneh semua dari Mendöva. Hanya 4 narasumber saya uraikan di sini dari marga Mendöva yang terkenal. Pertama, Walter Mendöva alias Amarotsaman dari Desa Lelebua yang juga sudah menerbitkan buku von Drake
Nomor 2, Fokas Patiaro Mendoza atau kakeknya Folulu Mendoza, ama Balihöba, Desa Hilitsia. Tidak jauh dari Lelet Buah. 3, Fauman Böbe Mendoza, ama Abati, dengan putranya Fadoma Mendoza, ama Erik, dan dengan kakeknya ama Baum Böbe alias Baluku Tugu yang lain. Ketiganya menjadi narasumber. Keempat, Gelisa Mendoza, ama Baböbe, Baluku Ondanita, yang lahir 1915 di Fadoro Lauro, Inituho. Yang menarik perhatian kita seolah-olah dari 14 putra Ho, anak hanya Marga Mendoza yang seperti aktif dengan tradisi itu. Pasti masih ada yang lain, tapi tidak saya dengar atau tidak ditemukan. Dan lihat juga kadang-kadang kakek, ayah, dan putra terlibat. Umpamanya, ayah pergi ke ladang yang tinggal di rumah, kakek, nenek, dan cucu. Dan kakek dan nenek terus-menerus ceritakan budaya dan adat kepada cucu. Dengan demikian dilalai saya lihat beda tradisi yang ditulis sama saya oleh ama Erik, cucu, beda dari ayahnya ama Bati. Karena masing-masing mendengar dari kakek atau nenek. Narasumber Fokas Patiaro Mendoza istimewa. Dia lahir 47 di Desa Hilitsia. Kakeknya tugaskan dia dulu karena dia sudah menjadi anak sekolah, sedangkan kakek tidak tahu apa-apa. Maka ditugaskan oleh ama Balihöba, kakek itu yang lahir 1887, untuk menulis tradisi lisan yang ia tuturkan kepadanya. Saya tanya sama Patiaro itu dulu, ini apa artinya, Tidak tahu, saya hanya menulis. Sehingga akhirnya saya sendiri masih bisa menerangkan kepada Patiaro itu arti beberapa hal dalam silsilah yang dia menulis dulu. Ama Baböbe Baluku Ondanita dari Fadoro Lauro. Silsilah Matu Mendoza yang ditulis tangan oleh ama Baböbe sendiri meliputi 495 baris. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa memang berbeda juga dengan silsilah yang ada di Lalai atau Leledua sama Mendoza lain, sebab dia kurang mengakui silsilah mereka. Beda sama dia. Dan dia menerangkan sama saya, 6 bulan lamanya saya pergi berbicara dengan narasumber, seorang di Alasa dan seorang narasumber lain di Mandrehe. Maka dapat kita bayangkan kalau Mendoza seperti Amarot Zaman ambil narasumber Yosefo atau yang lain di Kide, beda dengan tradisi yang ditulis Mendoza juga ama Balihöba yang ambil lagi tradisi dari Mandrehe atau dari Alasa. Masih terdapat beberapa narasumber lain dari Marga Mendoza, umpamanya di Potombabe dan di Lava-Lava antara Hilitsia dan Lalai. Semuanya belum dikomputerisasi dan masih perlu satu penelitian. Tapi kadang-kadang juga aneh, ama asal firman Mendoza dari Lasara Tanesee, dia mulai silsilahnya dengan 1 Indochina, 2 Orudua Cihöne, 3 Tundu Tane, 4 Sirau Ali Cucu Cihöne, 5 Ia.
Jadi saya hanya tulis itu di sini, maksud saya jangan kita terus bilang salah, tidak benar, biar kita tinggalkan, kita tampung itu semua bagaimana mereka ceritakan atau menulis itu kepada kita. Sama asal firman atau ayatnya Paluku Samauso Tuhan, Ho baru muncul pada generasi ke-18. Tapi Ho sampai kini dihitung sekitar 25 generasi. Sekarang kita sampai kepada seorang ahli, Agner Möller, seorang dokter medis yang ditugas dari Denmark, yang ditugaskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memberi vaksinasi di seluruh Pulau Nias. Dia menjalani tugas itu dari tahun 1923 sampai 1927 dan melakukan sekitar 15.000 vaksinasi dengan penyakit yang paling ditakuti pada waktu itu, Babesia nama lain, tapi di Nias disebut pahi. Pahi itu jenis pintil cacar yang sangat ditakuti pada waktu itu. Dan di setiap desa yang dia jalani, dia kumpulkan juga data-data tentang marga dan tentang Öri, dan dia kumpulkan akhirnya 108 marga dan 67 Öri. Dan dia catat di setiap tempat dan desa ada marga apa di situ, kemudian nama dari Öri dia pasang pada desa apa, nomor itu dia pasang di situ. Itu dapat kita lagi melihat bagaimana catatan sama dia dengan teliti marga apa ada di setiap desa di seluruh Pulau Nias. Möller, keterangan itu kita terus masuk karena waktu pasti kurang nanti. Möller mengutip Mitte Heldengesang yang ditulis misionaris Lagemann, dan di situ dikatakan pertama diturunkan di selatan dia dan kemudian ujung selatan turun. Cepat diturunkan lagi di utara Götze, turun juga, dan kemudian di tengah Hulu baru menjadi data Pulau Nias. Kelebihan lagi, Daily diturunkan juga di tengah walaupun sudah tidak perlu lagi. Saya dinasihati waktu habis ya. Satu yang penting sama Möller, Ho, Anaa, Ciateluo, dan Möller. Keturunan dari Hia di selatan menurut Agner Möller ditemukan waktu itu dan dicatat 3 keturunan dari Hia. 1 Ho Anaa, 2 keturunan Möller di Nias Selatan, 3 nama itu seperti tidak kedengaran lagi sekarang, Ciateluo. Dan itu adik dari leluhur Hia, ditemukan juga dalam silsilah seorang tuan Öri di Lahagu. Di situ pada awal juga disebut Ciateluo. Di Lahagu, walaupun asal dari Teluk Dalam. Itu waktu Papa Fernali Lahagu menyerahkan buku yang dengan cerita marga Lahagu kumpulkan dengan silsilah Lahagu, dan diganti juga dikasih satu buku Nias Culture kepada Papa Fernali dan foto bersama di museum. Dan di sini
diturunkan sekarang silsilah yang 100 tahun yang lalu ditulis oleh Agna Möller yang disampaikan kepadanya oleh Tuherneri di Lahagu, Tuherneri yang bernama Söfu. Dan kita lihat di atas Sirau Mangemohiana'a dan kemudian dua putranya, Hia dan adiknya si Ate Luo. Sampai akhir baru urutan ke-34 di situ, Söfu, ya, dia dulu Tuherneri di Lahagu. Mungkin tidak ada waktu lagi, 3 menit lagi ya. Bisa dibaca sendiri ya. Gimana kita di Turki Drama, di mana ada dulu manusia lebih 12.000 tahun yang lalu. Kalau kita mau perbandingan itu melihat dengan generasi itu sekitar 480 generasi waktu ada La Tourdane atau Vela, Ono Vela. Sundarman dan Thomas pada abad yang lalu, akhir abad ke-19 menulis juga Tambo Pohon Silsilah. Tidak usah semua sekarang, terlalu lama. Ada umpamanya seorang di Danemola menghitung generasi dulu 91 generasi. Tapi yang lain, kalau di Laheba, Vaiha, Götze Heladane menghitung 70 generasi sampai yang tempo hari menjadi Bupati Nias Pinahati Vaiha. Dan yang menarik di situ dalam silsilah dikatakan 32 silsilah atau generasi baru kemudian dari seberang masuk ke Nias Götze Heladane dalam urutan 33. Sundarman itu ya waktunya habis. Jadi itu hanya perbandingan dengan generasi. Mau dikatakan yang seperti dari Hia dan 3 cabang di selatan agak realistis yang bisa dipegang. Ada lagi yang ditemukan dari muara Sungai Oyo. Di sana silsilah Tuha Ara. Disebut 1 Ara, 2 Lolakatana, 3 No'erhane dan seterusnya. Nama-nama yang mungkin asing bagi kita. Nomor 8 Langis Sara Ana'a. Satu silsilah lagi dipasang di situ, itu dari Teptikput HS Sebuah, menerangkan itu satu sketch di mana dia terangkan itu. Paling kiri itu Palubulua Mevela, cabang 1 itu kemudian ke arah Marga Sebuah. Akhir karena waktu habis, 1 Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat pertama, bab 1 ayat 4. Kata Paulus kepada Timotius, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka.
mungkin ada perbedaan antara silsilah-silsilah kita di Nias dengan silsilah di Israel. Orang Yahudi berlomba-lomba untuk mempunyai makin banyak generasi, makin lama itu bagaimana mereka. Sama kita sedapat mungkin kita berusaha supaya dapat satu gambaran tentang masa silam dan masa yang lewat yang bisa kita pegang kira-kira tentang asal usul Ononiha dan Maya. Terima kasih, Yahobu. Yahobu, Pastor, terima kasih. Pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita jadi lebih tahu bahwa kita memang tidak memiliki budaya aksara, tapi kita memiliki narasi atau pakai bicara saja tanpa ada tulisan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bergeser pada pembicara yang kedua. Tetapi sebelumnya kami ingatkan bahwa Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di ruang chat. Nanti panitia akan mengumpulkan siapa-siapa aja berdasarkan urutan yang akan membacakan pertanyaannya langsung kepada yang bersangkutan. Sekarang kami persilakan kepada Pak Fonali Lahagu untuk bersiap-siap. Pak Fonali adalah pensiunan dari Privat dan sekarang menikmati hidup di Yogyakarta. Mungkin nanti bahannya akan di-sharing oleh host. Pak Fon, bisa dibuka itunya Pak Fon, audionya. Ya, oke. Sudah ya? Silakan Pak Fon. Masuk. Sudah masuk? Ya, sudah Pak Fon, silakan. Ya, terima kasih Pastor. Pertama-tama dulu atas uraian yang sangat sistematis. Sebelumnya terimalah salam dari kami. Yahobu Fefu dari Fuser. Saya bernama Fonali Lahagu, domisili di Jogja. Saya bekerja di Badan Tenaga Atom selama 20 tahun, betul tadi. Lalu saya meneruskan kerja di Freeport. Sekarang pensiunan, tinggal di Jogja bersama keluarga. Saya akan hanya sebagai pengantar saja untuk bagian ini, karena bagian ini yang intinya itu adalah bagaimana berbagi pengalaman kami dari Marga Lahagu menyusun silsilah Marga Lahagu dan penyebaran Marga Lahagu itu di Kepulauan Nias, bahkan di luar Nias, itu seperti apa dalam peta. Nah, itu nanti yang akan melanjutkan adalah yang anak muda, masih muda lah, itu Bapak Raminudi Lahagu atau Amanika. Itu nanti yang akan meneruskan. Saya hanya mengantarkan saja, ada 3 poin yang menjadi yang penting menurut saya di dalam silsilah ini, yaitu bahwa ini tolong di ini PowerPoint yang pertama bisa ditayangkan. Sambil menunggu, ada 3 poin, yaitu silsilah dari budaya tutur menjadi silsilah bentuk tertulis. Tadi seperti disampaikan bahwa dari nenek moyang kita tentang silsilah itu adalah penyampaian dari mulut ke mulut. Dan penyampaian dari mulut ke mulut ini itu sangat tergantung itu daripada yang menyampaikan. Dan kemudian yang menerima juga itu sangat tergantung bagaimana dia mengelaborasi apa yang diterima dan diteruskan, dituturkan lagi kepada anak cucunya dan seterusnya tanpa ada bukti tertulis.
tetapi kita tahu bahwa pada akhir tahun 1800 itu ya, ini sudah mulai pemerintah Belanda, bukan Belanda sebenarnya, tetapi misionaris itu mendirikan sekolah dan menyekolahkan anak-anak daripada beberapa keluarga Nias. Salah satunya yang amat penting yaitu sekolah seminari itu di Ombelata, di dekat Faihu. Nah, dari situ itu muncullah tenaga-tenaga SDM yang bisa menulis. Nah, sehingga dari situ bisa kita lihat bahwa ada catatan-catatan tertulis itu mengenai marga berdasarkan yang ditutur oleh kakek atau ayah atau kelompok tua-tua adat di lingkungan itu. Nah, itulah yang bagian pertama yang saya sampaikan bahwa mengenai tutur jadi silsilah yang dari disampaikan dari mulut ke mulut dan silsilah yang tertulis itu dalam satu marga itu ada beberapa orang yang juga menuturkan dan itu bisa berbeda satu sama lain tetapi intinya hampir sama. Nah, inilah pentingnya sekarang mengapa kita berkumpul pada hari ini, yaitu bagaimana supaya kita bisa dengan semua catatan-catatan silsilah yang dimiliki oleh setiap marga ini bisa didokumentasikan, bisa ditulis, dijadikan buku, baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Nah, mengenai penulisan ini, yang tertulis ini, itu di Marga Lahagu tolong ditayangkan yang slide nomor 2, bisa ya? Bisa Pak Apollo? Nah, di situ ada silsilah yang tertulis, itu yang ditulis di zaman Bapak founder de Lahagu alias Amaduho, dan itu Tuheneri yang ketiga itu dari 1931 sampai 32 dan mendapat gelar sebagai Balugu Arutua. Nah, itu kalau dilihat di dalam slide foto itu kelihatan bahwa kertasnya sudah kumal dan dimakan itu sudah rusak dan sudah mulai sulit dibaca. Nah, oleh karena itu maka kami dari beberapa dari Marga Lahagu punya inisiatif itu menulis ulang sebagai duplikat, tetapi memelihara yang asli. Nah, ini kalau di tayangan yang ketiga, ini ada bagian daripada tulisan itu, kertasnya sudah mulai robek-robek. Ini. Dan ini untung bahwa masih bisa lagi dilacak tulisan yang hilang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semua Iratali Fusotefu, untuk memulai menulis buku ini, kami dari tim kecil, yaitu kami sendiri, kemudian Bapak Raminudi Lahagu dan Bapak Faulubewe Lahagu, semua berada di Jogja. Lalu kami menemui ahli waris yang menyimpan catatan tertulis silsilah Marga Lahagu itu. Nah, inilah pertemuan pertama di sini di foto yang sebelah kiri, dan kemudian ahli waris atau anak sulung cucu daripada Bapak Amaduho itu menyampaikan juga sepatah kata tentang persetujuan mereka, tidak keberatan kita pinjam. Nah, kemudian pada slide yang keempat, ini kami menemui tua-tua adat, tokoh-tokoh adat dari berbagai desa di Mandehe Utara, dan juga kami mengundang dari luar Kecamatan Mandehe Utara yang dulunya itu Erita Lunoyo, di mana di kecamatan ini
mayoritas itu adalah mayoritas marga Lahagu. Walaupun sebenarnya di desa-desa lain di Nias Utara itu juga ada beberapa desa marga Lahagu. Nah, itu pertemuan dengan tokoh-tokoh adat yang pertama, dan kami lanjutkan di bagian slide yang keenam, yaitu setelah mendapatkan restu dari tua-tua adat, maka tim kecil yang di Jogja dengan beberapa masukan dan penyempurnaan, akhirnya kita menerbitkan sebuah buku, yaitu edisi pertama. Dan ini diserahkan pada bulan Maret yang lalu, tahun 2019, itu kepada tokoh-tokoh adat. Dan inilah secara formal, itu legal, ini buku edisi 1 Silsilah Marga Lahagu, diserahkan kepada tua-tua adat, dan pada waktu itu Lahuhuge, bahwa ini menjadi buku Silsilah Marga Lahagu, dan sudah kami sampaikan ke beberapa lembaga. Tadi Pastor sudah memperlihatkan foto waktu kami serahkan di Museum Pusaka Nias dan juga kepada pemerintah daerah di Nias Barat. Jadi inilah proses yang kami lakukan, bagaimana kami menyusun buku Silsilah Marga Lahagu edisi pertama ini, dan juga sudah ada di dalam bentuk soft copy. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Amanika Ramanudi Lahagu untuk meneruskan. Dan terima kasih, Tuhan menyertai kita semuanya. Yahoo. Yahoo Pavon, terima kasih atas pemaparannya untuk mengantar dua marga yang akan disampaikan oleh Bapak Raminudi nanti dari Marga Lahagu, kemudian nanti menyusul Pak Nevos Daily untuk Mado Daily. Sebelumnya kami sapa dulu. Selamat datang buat Bapak Bakti Negara Prawiro, Ketua Umum PIKI Indonesia. Selamat datang Bapak, kami senang Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami mendapat energi, semangat baru untuk bisa membangun Nias melalui budaya. Terima kasih, selamat datang sekali lagi untuk Bapak Bakti Negara Prawiro. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Raminudi Lahagu untuk menyampaikan pemaparannya. Singkat saja Bapak. Kami mohon maaf dulu tadi bahwa materi Pak Fonali Lahagu ternyata tidak lengkap sampai di kami hanya 1 halaman. Jadi kami mohon maaf banget. Nanti para peserta akan mendapatkan link buat semua bahan atau materi yang disampaikan pemapar hari ini, akan kami kasih link kepada Bapak Ibu di akhir acara. Kepada Pak Raminudi kami persilakan. Baik, terima kasih. Sudah bisa didengar? Sudah Bapak. Ya. Yang kami hormati Bapak Pastor dan semua narasumber, juga yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pertemuan ini. Dan pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fon tadi. Materi yang sudah saya berikan kepada admin mohon ditayangkan. Sudah bisa tayang, Pak? Sedang dipersiapkan, Bapak. Ya. Lanjut saja dulu, Pak. Nggak apa-apa. Bisa nanti di... Iya. Gimana saya mau mengatakannya kalau tidak tayang, ya? Tidak hafal, ya?
Halaman pertama. Ya, terima kasih. Halaman pertama. Ya, ini ya betul. Baik Bapak Ibu, kami beri judul mengenal silsilah leluhur dan asal-usul marga Lahagu. Untuk mengenal silsilah leluhur marga Lahagu dengan baik, maka kita memulainya dengan mengenal silsilah keturunan Tuada Sirau, seperti terlihat dalam genogram ini. Dalam genogram ini ada 3 sosok penting atau tokoh sentral, khususnya yang berkaitan dengan silsilah leluhur Lahagu, yaitu Tuada Sirau, Tuada Mele, dan Tuada Sesolo Lahagu yang kami beri tanda panah itu. Kemudian Tuada Sirau dianggap sebagai orang pertama atau generasi pertama di Pulau Nias. Kemudian Tuada Sirau beranak cucu temurun dari generasi ke generasi hingga pada generasi ke-18. Ada tanda penanya, muncul nama Tuada Mele. Dialah yang mendirikan Eri Lahagu atau Eri Lahagu. Selanjutnya Tuada Mele beranak cucu hingga sampai ke generasi ke-26 dari Tuada Sirau atau generasi ke-8 dari Tuada Mele. Muncul sosok yang bernama Tuada Sesolo Lahagu. Dari dialah terlahir nama marga Lahagu. Jadi dari silsilah keturunan Tuada Sirau ada 3 sosok penting atau tokoh sentral yang terkait dengan silsilah leluhur marga Lahagu, yaitu Tuada Sirau, Tuada Mele, dan Tuada Sesolo Lahagu. Kemudian rumpun marga Lahagu. Kira-kira demikian penjelasannya untuk silsilah marga Lahagu. Next. Ya. Silsilah leluhur marga Lahagu. Seorang yang bernama Mele, keturunan ke-18 dari Sirau, anak dari Lahu Anaa di Kampung Mazine Gomo. Pergi menyusuri hulu sungai Susua hingga sampai di suatu tempat bernama Hili Alawaite Ulunoyo dan bermukim beberapa lama di sana. Dari Hili Alawaite, Tuada Mele pergi lagi ke suatu tempat bernama Hili Lelezasai, wilayah Eri Ulumoroe. Dan karena lahan pertanian di daerah tersebut kurang subur, sehingga Tuada Mele pergi lagi dan sampai di suatu tempat kawasan hutan belantara di mana belum ada orang di situ, yaitu di kawasan muara Sungai Moi, seperti terlihat dalam peta itu. Di kawasan muara Sungai Moi, di tempat terakhir inilah kemudian keluarga Mele hidup menetap bercocok tanam, membuka ladang-ladang pertanian dan perkebunan serta memelihara ternak, atau dalam bahasa Nias Mamukai Bolonowi ba Moaregeli. Perlu dicatat bahwa Moaregeli itu mesti membutuhkan lahan-lahan pertanian yang luas. Lama Tuada Mele tinggal di muara Sungai Moi, dan ketika ia melihat cucu dan anak-anaknya, maka ia teringat kepada nenek moyangnya yang bernama Lahu Anaa di Kampung Mazine Gomo. Sehingga walaupun saat itu orang lain belum ada di dekatnya, namun Tuada Mele mulai berpikir akan eksistensi keberadaan masa depan anak-anak cucu dan keturunannya di tanah yang didiaminya itu sekarang. Maka timbullah keinginan mendirikan Eri dan kampung halamannya, atau dalam bahasa Nias biasa disebut Fasigo Banuania atau Itarugo Banuania, guna mengukuhkan dan mengokohkan keberadaannya di lingkungan tanah yang didiaminya itu dengan memanggil besanya, yaitu leluhur marga Baruhu yang bernama Sejaitane dari Kampung Onomaka sebagai saksi atas pendirian Eri dan kampung halamannya tersebut. Kemudian
Tuada Mele menyelenggarakan pesta perjamuan adat Owasa dan mendirikan eri yang diberi nama Eri Lahagu. Nama atau kata Lahagu diambil dari sinonim nama ayahnya yang bernama Lahu anak A yang mengandung arti tersirat, yaitu sebagai tanda pengingat akan nama orang tuanya yaitu Lahu anak A yang telah ia tinggalkan dengan maksud agar kelak anak-anaknya, keturunannya selalu ingat akan nama leluhurnya. Kemudian memberi nama atas daerah yang sekarang didiaminya itu yaitu Kampung Mofake, artinya daerah pertanian yang subur. Demikianlah mula pertama didirikannya eri yang bernama Eri Lahagu bertempat di muara Sungai Moi, wilayah Kecamatan Lelevi Tumoi saat ini. B. Asal-usul marga Lahagu. Next. Ya. Asal-usul marga Lahagu. Asal-usul nama marga Lahagu lahir atau terbit dari nama gelar kebesaran atau nama kehormatan ataupun nama kebangsawanan leluhur seorang yang bernama Sesolo generasi ke-26 dari Tuada Silau atau generasi ke-9 dari Lahu anak A dan keturunan ke-8 dari Tuada Mele. Gelar tersebut diberikan oleh tua-tua adat atau tokoh-tokoh masyarakat dari lain atau kelompok masyarakat lain marga yang ada di sekitar Eri Lahagu yang hadir pada saat Tuada Sesolo Lahagu melaksanakan pesta perjamuan adat Owasa besar bertempat di muara Sungai Moi. Dalam pesta perjamuan adat Owasa tersebut, Tuada Sesolo dianugerahi nama kebesaran atau nama kehormatan dan atau nama kebangsawanan yaitu Sesolo Lahagu. Ada tanda panahnya. Nama ini mengandung makna tersirat yaitu pengakuan atas Neri Lahagu yang dahulu didirikan oleh nenek moyangnya yaitu Tuada Mele, serta sebagai tanda pengingat akan nama leluhurnya yaitu Lahu anak A di kampung Mazine Bomo. Sejak saat itu oleh orang-orang atau masyarakat Eri lain selalu mengundang atau memanggil dan menyapa Tuada Sesolo itu dengan panggilan atau sapaan Sesolo Lahagu, dan sehari-hari biasa disapa atau dipanggil singkat dengan Lahagu saja atau Tuada Lahagu. Demikianlah telah menjadi kebiasaan hingga kepada anak-anak cucu cicit turunannya atau kelompok atau rumpun mereka biasa diundang, dipanggil dan disapa orang dengan sebutan Irauno Lahagu, artinya turunan dari Tuada Sesolo Lahagu. Sama seperti ketika kita menyebut atau menyapa atau memanggil Irauno Lase, artinya keturunan dari Lase, atau Irauno Zai, artinya keturunan dari Zai. Irauno Zaluhu, artinya keturunan dari Zaluhu dan lain-lain. Pak Raminudi, maaf, kita waktu 3 menit lagi ya Pak? Oh iya. Ya. Iya. Cuma sampai di sini aja kok. Demikianlah turun-temurun hingga nama Lahagu ini didaftarkan sebagai sebuah marga yang ada di Nias menurut atau sesuai ketentuan administrasi pemerintah saat itu di Gunung Sitoli pada tahun 1948 oleh almarhum Tageli Lahagu alias Ama Asanuti Lahagu alias Balugu Ali Zuzu
selaku Tuheneri Tarunoyo saat itu, yang tidak lain adalah ayah kandung dari Bapak Fonali itu sendiri. Demikianlah secara singkat lahirnya nama Margalahagu, seperti yang melekat pada identitas diri setiap orang Margalahagu seperti sekarang ini. Karena waktu terbatas, kami sebetulnya sudah mempersiapkan lebih banyak lagi, kami perkirakan sekitar 10-15 menit. Namun karena waktu dibatasi, maka kami cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Yahoo Bu Paraminudi, terima kasih. Sekarang kita akan bergeser pada Marga Daily. Pak Nevers Daily akan membeberkan bagaimana pengalamannya dalam menyusun pohon keluarga atau menelusuri asal-usul daripada Marga Daily. Langsung saja, silakan Bang Daily, Bang Nevers. Baik, terima kasih Pak Apollo Lase, moderator, Ibu Bapak dan kawan-kawan semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Firman Nevers Daily. Saya dari Lahemi, Sirombo, sekarang tinggal berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Salam untuk kita semua. Secara khusus saya menyampaikan apresiasi kepada Pastor Yohanes. Kalau kami di Jawa memanggilnya Romo Yohanes, atas jerih lelah yang tidak henti-hentinya menelusuri dan mendokumentasikan tentang NIAS. Nah, saya diminta untuk luar biasa apresiasi terhadap pertemuan ini, tidak hanya kita di Nusantara. Saya lihat tadi di chatting ada dari Jerman, Susan, dan ada pertanyaan yang mungkin nanti Pastor Yohanes atau moderator bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan, khususnya kasus yang terjadi di Alasa. Baik, Ibu Bapak dan kawan-kawan semua, saya mencoba mempresentasikan apa yang saya ketahui tentunya dengan dokumen yang dimiliki. Daily di Lahemi dari Idanoi Laraga. Kebetulan saya memiliki dokumen tertulis berkenaan dengan cerita atau hikayat ini. Ini adalah kopi dari halaman depan buku tersebut dari Amazama Daily Balugu Abirahamo di Lahemi, turunan nenek moyang sejarah dan hikayat negeri di Lahemi. Ini saya copy saya tidak tahu halaman ke-26 dari dokumen itu. Nah, agak sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pastor Yohanes, dan saya menduga bahwa beliau tidak sampai ke Lahemi untuk mendokumentasikan ataupun meneliti sejarah ini. Lebih banyak di daerah tengah sampai utara ataupun di selatan. Tetapi ini mungkin salah satu versi yang bisa memperkaya tentang keturunan atau leluhur dari orang-orang tua kita, nenek moyang kita di Nias, khususnya yang ada di daerah Lahemi. Nah, karena ini tidak terlalu jelas, jadi mungkin bisa disebutkan di sini bahwa Sirau itu punya 3 istri. Saya lihat di slide berikutnya. Itu istri yang pertama itu Buru Tirao, punya 3 anak. Salah satu dari putranya adalah Luomobona yang sudah disampaikan oleh pastor tadi. Hanya bedanya yang disampaikan pastor tadi, putra Sirau itu hanya 6 dalam silsilah itu, tetapi dalam silsilah ini ada 9. Jadi masing-masing istri dari Sirau itu punya 3 anak laki-laki. Dari Buru Tirau itu ada 3 orang, dari istri Nabaundu Era Bowasa ada 3 orang, dan dari istri si Adulo Raugara Sahumu Ganaa ada 3 orang. Nah, Daily adalah dari istri yang ketiga. Saya tidak tahu mana yang dulu dari ketiga istri ini, tetapi dari istri si Adulo Raugara ada 3 putranya, yaitu Lahari Sahu Sebahu, Lulu Hadanaa, dan Daily Sanau Talinga. Kalau buku yang ditulis oleh Pastor Yohanes itu, saya belum sempat mendapatkannya, walaupun saya
setelah saya lupa memesannya, tetapi itu menarik kalau itu ditelusuri karena buku yang ditulis Johannes yang lebih detail soal daily itu ditulis oleh beliau. Nah, dari daily tadi disebut oleh pastor ada 42 generasi, tetapi dari dokumen yang saya miliki ini hanya 17 generasi, berarti ada sekitar 13 atau 19 generasi lagi yang harus ditelusuri lebih lanjut lagi hingga Mado atau Tuada Gea. Nah, Gea mempunyai 2 istri juga, yaitu Garinalave, Fa'u. Nah, ini juga tidak dijelaskan dalam dokumen yang saya miliki, apakah Fa'u ini sama dengan Fa'u Linia Selatan atau berbeda. Tetapi kayaknya berbeda karena arah perjalanan dari mereka ini nanti tidak ke selatan, justru ke utara. Kemudian Nuza, kemudian Gemi Solobotane itu gelar yang diberikan di Lahemi. Sauselama istri Ho. Tadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Johannes. Nah, kemudian dari istri kedua ada 4 putra juga, yaitu Farasi, Mangaraja Faimbo, Obo, dan Wewe Lase. Nah, cerita berikutnya sampai daily bisa sampai di Lahemi itu adalah dari Gemi. Makanya secara khusus diberi di highlights dengan tulisan yang font yang lebih besar. Nah, mengapa Gemi atau daily sampai ke Lahemi? Tadi sudah disampaikan secara singkat oleh pastor. Disebut itu eksiden Nago Safusi. Saya tidak bisa membayangkan bahasa Indonesia dari Nago itu apa, tapi tadi pastor sudah membantu kita, itu adalah kijang. Jadi Tuada Gea meminta ke 6 anaknya untuk berburu, dan seharian mereka berburu tidak berhasil dan hanya mendapatkan 1 ekor Nago Safusi itu. Dan hasil itu dibawa ke rumah. 4 orang yang membawa itu, 3 orang yang lain sedang membersihkan diri, mandi di sungai Idanoi, dengan pesan bahwa hasil buruan ini jangan dibersihkan ataupun dimasak ataupun dibersihkan dengan sambil menunggu kami kembali tiba di rumah. Tetapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Keempat yang berangkat terlebih dahulu membawa buruan itu, mereka kerjakan dan mereka laporkan itu kepada ayahanda mereka, Tuada Gea. Dan itu menimbulkan kekecewaan luar biasa bagi, ini mungkin tidak digeser-geser ini mungkin supaya tidak terlalu mengganggu. Biasa yang menggeser di tempat saya. Kekecewaan dan kemarahan dari 3 anak yang masih tinggal, yang ditinggalkan karena telah dibersihkan buruan mereka itu terlebih dahulu. Sampai ungkapan kekecewaan itu dituliskan dalam dokumen ini, lemaan nagoda mele nibaloi gavanatari ave vamausa. Nah, karena eksiden itu Gemi meninggalkan rumah tentunya dengan baik-baik, pamitan migrasi dari rumah dan meminta bekal. Ada 3 bekal yang dibawa oleh Gemi waktu itu, yaitu pertama Tokosa, itu adalah warisan leluhur Daily yang putra langsung dari Sirao. Kemudian kedua Wali Era, dan kemudian dari bundanya minta kaleng tempat air untuk menampung air Idanoi. Semua permintaan itu dipenuhi, termasuk ada tambahan yang dibekali lagi, yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuada Daily.
Nah, dalam migrasi atau eksodus itu tidak hanya Gemi saja, tetapi Pa'u dan Nusa juga ikut serta karena mereka bertiga inilah yang terkecewakan dari cerita perburuan itu. Nah, jalur yang dilalui dari migrasi ini adalah mengikuti aliran sungai yang ada di Nias, yaitu pertama melalui Muzoi, Oyo, Moroe, dan terakhir di Lahemi. Setiap tiba di aliran sungai, air sungai ditimbang atau dibandingkan dengan, saya menyebut istilahnya densitas, mungkin berat jenis air dengan yang ada di sungai Tidanoe dengan menggunakan Valiera. Nah, diceritakan di sini bahwa densitas sungai Muzoi dan Oyo lebih rendah dari air sungai atau berat jenis dari air sungai Tidanoe. Moroe seimbang, sementara di Lahemi lebih tinggi. Dan karena itu adalah suatu keanehan menurut mereka, tanda petik, maka Gemi menyebutkan bahwa kami tinggal di Lahemi, sementara Pa'u ke Apulu dan Muza kembali ke Berenadu. Nah, karena Gemi membawa Tokosa itu, saya juga tidak membayangkan seperti apa itu Tokosa. Warisan Tua Daeli, ayahandanya juga untuk membawa warisan itu. Maka keturunan Gemi meneruskan menggunakan nama Daeli, tidak Gea, sebagai nama keluarga marga di Lahemi sampai sekarang. Jadi kami di Daeli yang ada di Lahemi itu tidak hanya sebagian besar ada di Kecamatan Lahemi sekarang ini, sebagian lagi ada yang menyebar kemudian meneruskan migrasi lagi. Saya tidak tahu generasi keberapa di daerah Apulu, khususnya di perkebunan kelapa di sana. Bang Nevos, yep. satu menit lagi Bang. Yep. 16.35. Nanti kita pada tanya jawab aja nanti. Ya. Ya, saya pikir demikian presentasi berkaitan dengan eksodusnya atau migrasi Gemi ke Lahemi, dan sampai sekarang kita tahu bahwa kami di Lahemi menggunakan marga Daeli langsung dari moyang pertama anak Sirao, tidak dari dia dengan eksiden yang terjadi berkaitan dengan hasil buruan itu Kijang Putih yang disebutkan oleh Pastor. Terima kasih moderator dan ibu bapak yang saya hormati. Salam. Salam, terima kasih Bang Nevos Daeli. Ini tentunya bisa memberikan kita inspirasi ya, terutama kepada marga-marga yang lain yang belum memiliki sebuah urutan marga yang sistematis. Kita mungkin bisa belajar dari beberapa marga yang sudah memulai, bahkan Lahagu tadi sudah memiliki buku Tambo. Nah, untuk apa semua ini kita lakukan? Termasuk seminar ini untuk apa? Nah, kita mau dari perspektif yang berbeda. Di tengah-tengah kita ada Ibu Esther Glorian Telambanua akan memberikan sedikit perspektif dalam waktu 5 menit saja, karena kita nanti akan berbincang-bincang lewat tanya jawab. Ibu Esther Glorian adalah seorang perempuan diaspora yang cukup memiliki jaringan yang luas, dan sekarang dia juga aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan maupun sosial. Kepada Kak Esther, kami persilakan untuk memberikan perspektif apa sih sebenarnya pentingnya kita menjaga pusaka kita. Silakan Kak Esther. Yahobu Fefu. Kak. Selamat sore ini saya minta host membantu memberikan slide sehingga saya bisa cepat-cepat untuk menyampaikan perspektif apa sih yang sedang kita lakukan ini, apa sih yang dilakukan museum, dan mengapa kita harus menolong museum, apa kepentingan kita semua ini. Itu sebenarnya termuat di dalam satu kata, pelestarian pusaka.
Sehingga pada kesempatan ini dengan cepat-cepat saya minta Bung Doni, host kami, menyampaikan slide itu juga dengan cepat-cepat sehingga saya bisa bicara, nanti kita perkaya di dalam diskusi. Apa itu pelestarian pusaka? Memang kata pusaka ini orang selalu memiliki interpretasi sendiri seperti sesuatu barang yang sering disimpan seperti benda-benda pusaka, pedang pusaka. Tapi sebenarnya pusaka itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan sesuatu barang yang memiliki atau sesuatu yang memiliki nilai dan harga dan diwariskan kepada penerusnya, dari satu penerus ke penerus yang lain. Nanti boleh bisa di ini supaya saya bisa melihat. Nah, baik. Apa itu pelestarian pusaka? Page 2. Menurut definisi dari para pakar disebutkan atau saya sebutkan seperti begini. Pelestarian pusaka itu adalah sebuah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemelihara, pemanfaatan, pengawasan, dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya. Jadi bukan hanya objek, juga seperti tadi sudah disebutkan, kawasan dalam menjawab dinamika zaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Gerakan pelestarian pusaka ini sendiri di Indonesia dimulai tahun 2000, walaupun sudah ada tahun 1900-an, tetapi 2003 baru dicetuskan di dalam sebuah charter yang kita sebut namanya Indonesian Charter for Heritage Conservation. Tidak banyak yang mengetahui itu karena mungkin memang seperti faktanya kita belum begitu punya sense terhadap apa itu pelestarian. Tentang pelestarian itu sendiri kita tidak memiliki undang-undang secara khusus, tetapi dibuat di dalam undang-undang tahun 2020 tentang cagar budaya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing dan memperhatikannya. Tetapi itu adalah pesan dari undang-undang sendiri di dalam undang-undang dasar terkait dari keberadaan kekayaan alam dan negara kita ini. Apa itu pusaka? Apa yang kita lestarikan? Lalu apa itu pusaka? Next, please. Pusaka itu secara kita klasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu pusaka alam, natural, seperti bisa lihat gambarnya itu merupakan alam yang istimewa. Jadi Nias itu punya lanskap, punya tanah, punya keindahan alam, laut, dan sebagainya yang terkait namanya pusaka alam. Lalu ada pusaka sojana. Mungkin Bapak Ibu kurang familiar dengan kata ini. Dia merupakan perpaduan antara cultural dengan landscape. Kalau di Bali itu ada yang disebut apa itu, yang menanam padi dengan sebuah tradisi yang sekaligus dia memadukan antara alam dengan aktivitas di dalamnya. Jadi saya tidak tahu apakah kita memiliki itu atau sudah dicatatkan di dalam oleh pemerintah daerah sebagai pusaka sojana. Tapi nanti kita bisa melihat dengan perspektif ini. Mudah-mudahan nanti ada dorongan kita untuk memperbaiki dan menata pusaka-pusaka yang kita miliki. Yang ketiga adalah pusaka budaya. Pusaka budaya itu adalah semua warisan pusaka yang dimiliki oleh kita dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari suku bangsa. Kita bisa lihat lebih jelas lagi seperti apa pusaka budaya, sojana, dan alam ini dalam saya mencoba membuat sebuah klasifikasi yang saya sebut namanya taksonomi. Boleh, Don? Next, please. Nah, Bapak Ibu, webinar ini juga merupakan sebuah sarana pendidikan pelestarian pusaka. Mari kita belajar sama-sama di sini.
Taksonomi pusaka, saya coba menggambarkan ini dengan susah payah untuk memberikan perspektif kepada kita tentang heritage dan apa yang harus kita lakukan. Kita melihat di sebagian sebelah kiri, dari mana pusaka itu? Apa? Dari mana sumbernya? Ada dua sumber pusaka ini. Sumber alam datang dari generasi sebelumnya, dari sumber alam dan sumber daya manusia. Jadi dari sumber daya alam itu menjadi bentukan alam yang luar biasa dikasih kepada Nias itu. Ya, kemudian bagaimana manusia mengolah alam, kemudian sumber daya manusia itu menghasilkan proses budaya, cipta rasa, dan karya yang menghasilkan kemudian pusaka budaya pada kita. Yang mana Sojana tadi yang saya sebutkan di bagian awal tadi, itu merupakan perpaduan dari proses pembentukan alam dan proses budaya. Jadi pusaka Sojana itu merupakan perpaduan dari alam yang indah dengan aktivitas di dalamnya. Saya beri contoh, kawasan Bawah Mata Luo itu termasuk Sojana karena dia mempunyai keindahan alam, sebuah warisan pusaka yang secara lengkap ada di dalamnya, termasuk ada aktivitas budaya di dalamnya. Ibu-ibu di Bawah Mata Luo itu melakukan menganyam sebagai kehidupan sehari-hari, kemudian ada aktivitas yang masih dilakukan di dalamnya. Itu adalah Sojana. Lalu dari pusaka-pusaka ini nanti sesuai undang-undang yang berlaku akan ditetapkan. Saya nggak tahu pemerintah daerah sudah melakukan penataan yang benar, ditetapkan sebagai kalau pusaka alam dia akan masuk sebagai cagar alam dan di dalamnya ada benda-benda pusaka. Jadi ada sebuah kawasan juga cagar alam, ada benda-bendanya. Lalu pusaka budaya, cagar budaya itu, benda budaya itu ada bendanya, ada bangunan, ada struktur, ada tradisi dan lain-lain. Tapi juga ada situs, ada kawasan. Jadi bentuknya itu bisa dalam satu unsur, tetapi ada juga situs berisi unsur-unsur, ada sebuah kawasan yang terdiri dari unsur-unsur yang lebih lengkap lagi. Nah, kalau kita lihat taksonomi pusaka heritage dari masa lalu kepada saat ini, itu ada, kita bisa membayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Ya, sehingga kita memiliki self of belonging terhadap apa yang kita hadiri. Kenapa dia menjadi pusaka? Karena ada di bagian bawah ini, Bapak Ibu bisa lihat, ada proses lain yang bukan pusaka. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nilai, dia tidak bisa diwariskan, dan dia tidak melalui proses-proses yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, semua kenapa dia disebut pusaka dan ada bukan pusaka? Pusaka ini sifatnya itu selalu rapuh. Yang kedua dia unik. Yang ketiga dia langka dan tidak diproduksi lagi. Bapak Ibu, saya harap saya berasumsi bahwa sekarang kita sedang melihat di benak kita akan pasti muncul misalnya batu ukiran Nias itu. Batu ukiran Nias itu agak sedikit berbeda dengan yang diukir di tempat lain. Karena apa? Karena di Nias itu dia tidak diciptakan untuk menjadi barang ekonomis, tetapi dia diciptakan karena ada fase-fase kehidupan yang dialami oleh seorang Nias. Kak Esther, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Tidak melakukan baik. Tidak melakukan pembentukan mengukir batu kalau tidak dia melalui fase. Itu perbedaannya sehingga ada nilai tersendiri terhadap pusaka-pusaka di sini. Next. Untuk apa
Jadi kalau kita melihat dari taksonomi ini, kita bisa memahami lagi bahwa kebudayaan yang dihasilkan dalam wujud-wujud pusaka tadi itu ada terbagi dua, yaitu bendawi dan bukan bendawi. Benda yang bukan bendawi itu adalah tradisi kepada kita yang seperti adat yang biasa kita lakukan, tidak dalam bentuk seperti yang terlihat, tangible dan intangible. Mengapa ini perlu? Karena apa? Banyak warisan pusaka yang rusak. Nextnya, banyak warisan pusaka yang rusak dan hilang, tidak terurus, tidak dikenali, tercemar, terancam punah. Karena apa? Akibat ketidaktahuan, ketidakpedulian, ketidakmampuan, dan kurang penghargaan. Dan yang kedua, telah terjadi pendangkalan dan pemiskinan budaya, melemahnya daya cipta, prakarsa, dan rasa percaya diri yang sangat diperlukan dalam menghadapi gejolak perkembangan dunia, serta bertindak mandiri dalam menentukan masa depan. Jadi semua benda pusaka itu punya nilai-nilai yang bisa digali menjadi dibutuhkan atau dimanfaatkan bagi kehidupan masa kini. Kenapa kita harus melestarikan ini? Saya kasih contoh. Ini burung beo ini. Burung beo ini saya selalu menyuarakan seperti yang disuarakan museum. Ini adalah fauna identitas Sumatera Utara. Saya yakin bahwa orang Sumatera Utara juga sudah lupa karena hampir tidak pernah melihat burung beo. Banyak kita orang Indonesia juga tidak, karena dia sudah tinggal cerita. Dulu citra, sekarang tinggal cerita. Itu kalau kita tidak melestarikannya. Jadi apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan ini kalau kita tidak melestarikan ini? Ini adalah semua untuk sebagai warisan dan legasi kehidupan dan peradaban. Jadi semua benda-benda ini menunjukkan eksistensi kita, menunjukkan sejarah Nias, dan juga memiliki nilai-nilai pengetahuan, pendidikan, kearifan, dan dia bisa bermanfaat untuk inspirasi, untuk keberlanjutan kita. Seperti tadi Pak Febri mengatakan, ini punya nilai untuk pembentukan karakter bangsa. Sehingga kalau itu ada yang terhilang, itu berarti bagian dari kehidupan jati diri kita, nilai modal, potensi pengetahuannya juga hilang. Sehingga kita juga menjadi kurang bisa maksimal dalam pembentukan peradaban baru. Selanjutnya saya mau kasih satu saja, minta waktu sedikit untuk menunjukkan Helena Waleza Mazina. Ini ada slide ini. Saya beberapa kali ke Helena Waleza Mazina. Saya ingin mengatakan kenapa kita harus melakukan pelestarian itu. Kalau pernah memperhatikan bahwa sejarahnya dulu di Helena Waleza Mazina ini dulu ada 400-an rumah adat. Sekarang ini mungkin hanya 15. Yaitu karena ada masalah-masalah dalam kesadaran maupun dalam pembangunan. Kita melihat foto yang sebelah kanan itu awalnya sudah dibangun jalan. Itu salah satu faktor yang membuat ada pergeseran, ada terjadi kehancuran dan hilangnya warisan-warisan pusaka kita. Bagi saya, dan saya juga mudah-mudahan Bapak Ibu juga melihat, setiap runtuh satu rumah adat itu memiliki nilai kerugian besar bagi kita, dan itu berarti mengikisnya kebudayaan kita. Karena apa? Karena di dalamnya ada tulisan, di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada sejarah. Rumah adat ini berusia 300-an tahun. Kalau kita melihat sejarahnya, dia menjadi saksi sejarah dari fenomena hidup. Jadi kalau dia runtuh, kita tidak punya, karena kita hanya punya hoho dan tidak punya warisan tulisan atau buku. Selanjutnya cepat-cepat saya katakan, dalam penelusuran silsilah marga dan melakukan pembentukan pohon keluarga yang sedang kita lakukan, itu kembali menguatkan kita untuk menanyakan atau mendeskripsikan siapakah Ononia itu. Ada dua pertanyaan yang pernah disampaikan. Kalau seorang Margadeli tiba-tiba dicabut menjadi Margadeli,
seperti maaf orang Chinese bisa menaruh di koran. Apakah dia masih ononiha? Dan itu menjadi percakapan kita. Yang kedua, apakah ononiha bermarga bukan ononiha di luar marga-marga yang disebut sebagai turunan secara etnisitas dan budaya menunjukkan orang Nias, dia bukan menunjukkan itu. Apakah dia bukan ononiha? Mari kita percakapkan lebih lanjut. Apa strategi dan peran kita untuk melestarikan ini? Ada 3. Tadi kantor staf Presiden sudah mengatakan bahwa perlu sekali gotong royong, sinergitas dari masyarakat, pemerintah dan swasta untuk melakukan pelestarian, dan dengan cara melakukan cultural experience melalui cultural knowledge, transformasi, revitalisasi dan pemberdayaan masyarakat, informasi dan promosi. Saya garis bawahi pemberdayaan masyarakat karena apa? Seluruh aktivitas budaya pusaka itu sangat melekat dengan masyarakat Nias. Karena itu masyarakat Nias harus diberdayakan. Rumah adat milik orang Nias. Yang menari orang Nias, yang melakukan fangwai orang Nias, yang melakukan tradisi-tradisi orang Nias, yang melompat batu orang Nias. Kalau manusianya tidak diberdayakan, semua itu akan terhilang, yang menjadi sehingga ciri-ciri karakter dan kebudayaan orang Nias itu makin terhilang. Inilah fungsi Museum Nias yang harus kita apresiasi. Sebenarnya hanya perlu ada 4 fungsi museum: edukasi, inovasinya imajinatif dan rekreatif. Tetapi Museum Pusaka Nias adalah bukan museum biasa. Dia melakukan lebih dari itu dan kita harus memberikan apresiasi. Demikian, terima kasih Sohagelem. Terima kasih Kak Esther atas pemaparan dari perspektif yang berbeda. Artinya kita diingatkan ada sebuah amaidola atau peribahasa Nias. Mungkin tidak lengkap saya kutip. Le sendoro si tengah kenia, le sehao si tengah seono. Kalau bukan kita yang menjaga budaya kita, siapa lagi? Sekarang kita tiba di bagian acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yakni kita masuk dalam tanya jawab. Kami melihat banyak teman-teman yang sudah menulis di chat dan kami ingatkan nanti mungkin tidak semua mendapatkan giliran untuk bicara, tetapi akan kami sampaikan langsung kepada yang bersangkutan yang mau ditanya dan akan kami kirim jawabannya lewat grup WA sementara yang sudah ada. Di daftar kami yang sudah disiapkan panitia, maka kami beri kesempatan siap-siap kepada Ibu Sekretaris Umum BNKP Banua Nia Kriso Protestan, Ibu Dorcas Orienti Daily. Mohon videonya dibuka. Silakan Bu Dorcas, sampaikan pertanyaannya singkat dan jelas. Ya, terima kasih untuk moderator. Terima kasih untuk semua narasumber dan semua kita. Yahobu. Saya langsung tujukan ke Pak Pastor ya. Tadi di chat juga saya udah buat. Yang pertama ini soal apresiasi saya kalau orang lain yang meneliti, bagi saya itu sangat objektif ya. Karena dari sudut pandang yang pasti lebih dalam. Pertanyaan saya, berapa lamakah Pastor meneliti ononiha ini? Itu poin pertama. Yang kedua, tadi di paparan Pastor ada tulisan bahwa mado atau marga, mado diubah karena perhitungan politik. Ya, itu tadi karena kepala negeri bermarga Sarumaha, maka semua orang mengikuti marga Sarumaha, dan juga Zebua tadi karena ada hakim di Gunung Stoli. Pertanyaan saya, apakah itu sementara kah atau bisa berubah-berubah nanti ketika berganti kepala negerinya, berubah lagi itu marga orang-orang Nias
yang diteliti oleh pastor itu. Dan tentu saya tambah juga, apakah ada hubungannya dengan karakter orang Nias ini? Sangat bangga kalau ada marga, kemudian mengatasnamakan marga itu untuk membuat dirinya bisa populer seperti itu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Dorcas. Nah, ini kita tampung dulu yang untuk berikutnya. Kelihatannya juga untuk pastor Bapak Filexius Gule. Kepada Pak Filexius Gule supaya bersiap-siap untuk menyampaikan membacakan jawab pertanyaannya dengan singkat, Pak. Ini juga untuk Pak Pastor ini kelihatannya. Silakan Pak Gule. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Pertanyaan saya tujukan kepada Romo Hammerle. Ada 3 Romo. Yang pertama, mengenai riset tradisi lisan. Saya mau bertanya, mengapa Romo sampai pada simpulan mengenai asal-muasal dari leluhur orang Nias itu berpatok dari Adam dan Hawa? Bukankah ini secara metodologi historis sangat diragukan sekali? Terus pertanyaan yang kedua, mengenai sumber-sumber tertulis dari misionaris atau Zending, apakah ada referensi-referensi lain yang membahas mengenai marga-marga di Nias? Terus yang ketiga, karena ini masanya wabah pandemi atau epidemi, tadi di slide Romo membahas mengenai tulisan A.G. Moller dari Denmark yang membahas epidemi Frambosia atau bahi di Nias. Nah, apakah ada eksplanasi lanjut mengenai epidemi ini? Lalu mengenai penanganannya, vaksin itu dari A.G. Moller atau dari orang Nias itu sendiri, Romo? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kami ingatkan kepada semua penanya agar videonya tampil di layar, tolong dibuka ya, supaya kita bisa dapat rekam dengan baik dan menjadi arsip di Museum Pusaka Nias. Kepada pastor atau Romo, kami persilakan untuk menjawab. Ada 2 orang pertanyaan, Romo, silakan. Terima kasih. Pertama harus saya katakan, sama saya awal itu saya tidak datang untuk meneliti ke Nias, melainkan sebagai pastor kampung. Mungkin 350 kampung atau stasi sudah saya kunjungi, dan meneliti itu hanya mencari catatan sambilan. Jadi berapa lama itu terutama mulai waktu saya di Teluk Dalam, karena di situ sangat kental saya lihat budaya. Itu tahun 78 sampai 87 di Teluk Dalam. Itu banyak terkumpul. Kemudian mengenai perubahan Mado, maaf itu mungkin akan tinggal nanti. Ada seorang ibu, dia daftarkan anaknya di sekolah, mereka marga V, tapi anaknya didaftar di sekolah dengan marga Hulu. Mengapa? Karena kami di sini karena Hulu. Maka anggap itu seperti membangkang kalau tidak menghormati marga Hulu. Kalau itu sudah didaftar di sekolah, anak tetap dengan marga lain itu tinggal. Bagaimana terdaftar dan di dalam catatan pemerintahan itu saya sangka semua tinggal. Butuh proses pengadilan untuk mengubah, untuk mengembalikan itu kembali. Kemudian tentang Pak Filexius Gule, ya. Saya tidak mulai dengan Adam dan Hawa. Saya hanya catat selalu apa yang saya terima dari orang, dari narasumber di kampung. Dan saya bukan membenarkan itu, melainkan saya selalu tulis dari siapa saya menerima apa. Jadi kalau umpamanya di Nawal V dulu, dia kembali pada Adam dan Hawa, saya tidak boleh mengubah itu. Saya tulis tetapi dia terangkan. Atau kalau di
Ama asal firman mengatakan dari Indochina dan dari Ulele, saya harus tulis itu seperti diterangkan. Jadi itu prinsip saya, bukan saya ubah itu, melainkan bagaimana saya menerimanya, begitu saya tulis itu. Sumpah-sumpah tertulis dari misionaris dulu ditanyakan, memang ada mak sayang itu seringkali bahasa Jerman atau ada juga bahasa Belanda, dan siapa lagi yang bisa membaca itu sekarang. Kami sedang berusaha mau menerbitkan buku dari Schröder yang dia tulis 1917 tentang Nias. Ya, satu pekerjaan raksasa, kemudian dana untuk mencetak itu juga, untuk mencetak buku kami tidak punya. Jadi dari sending tadi dalam PowerPoint saya sudah tulis umpamanya misionaris Sunderman dan misionaris Thomas punya juga catatan dengan marga tentang silsilah, tentang keturunan yang sangat menarik, dan saya berpendapat keterangan yang sudah begitu tua, pertama harus kita juga menampung dan menerima, karena Sunderman dan Thomas akhir abad ke-19 mencatat itu. Apalagi waktu itu tahun 1886 lewat di Nias juga Modigliani, dia menerima silsilah dari Thomas, misionaris dan Sunderman. Dia sendiri periksa, katanya benar seperti mereka tulis. Itu silsilah yang dia juga temukan. Tentang A.G. Müller, ya dia ditugaskan oleh pemerintahan Belanda untuk membuat vaksinasi, dan ya saya anggap waktu itu sudah hilang epidemi yang begitu ganas, yang begitu ditakuti, karena kemudian hampir tidak kedengaran lagi. Kalau kita tanya sekarang sama orang Nias, apa itu bahi, tidak tahu. Padahal dulu umpamanya Agner Müller dan yang lain, Kleiweg Swan, mereka menyebut 12 penyakit kulit yang tersebar di Nias. Kita bersyukur sudah begitu maju dan tidak begitu kedengaran itu lagi. Kalau itu sudah cukup, kalau tidak, tolong tambahkan pertanyaan. Terima kasih, Pastor. Semoga bisa menjawab pertanyaan, dan kalau tidak nanti kita akan teruskan di platform lain. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Bazidu Huzebua yang sudah mencatat di ruang chat juga, memberikan berupa mungkin sanggahan atau masukan atau apa gitu. Silakan Pak Bazidu, mohon videonya dinyalakan. Yahobu Mama. Yahobu. 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 Pak Yohanes, Pak Rameduni Lahagu, dan narasumber yang lain, Pak Pon juga, dan Pak Nevos. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa menelusuri asal-usul marga Nias itu, siogianya tidak terlepas dari penelusuran tentang leluhur suku Nias. Barangkali sampai saat ini kita tidak bisa menolak lagi satu kenyataan bahwa ada 5 anak Sirau yang diturunkan ke Nias ini dengan tempat yang berbeda-beda. Yang pertama itu adalah Hia ke-7 di Berenadu Gomo, dan Geze di arah Laheva sana, Hulu di Laihuwa, Daeli di Onovaimbo, Idanoi, dan Silegu Banua, anaknya Luo Mewena di Hiambanua di Mandehe Utara sekarang, di Nias Barat. Jadi dari 5 leluhur ini, mereka diturunkan di 5 tempat yang berbeda. Jadi yang pertama yang kami katakan bahwa tidak semua orang Nias itu berasal dari Gomo.
ya, tidak semua berasal dari Gomo. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sepakati itu semua, maka dari kelima leluhur inilah akan bisa ditelusuri asal-usul marga seterusnya. Tadi dikemukakan oleh Pak Johannes bahwa misalnya marga Zebua itu di salah satu tempat muncul karena perhitungan politik. Jadi seakan-akan bahwa marga Zebua itu muncul karena pertikaian politik atau perhitungan politik. Yang sebenarnya tidak seperti itu. Marga Zebua itu diambil dari leluhur orang marga Zebua itu sendiri yang bernama Sebua Morobalangi. Sebua Morobalangi itu adalah anaknya Silegu Banua. Kami ulangi, anaknya Silegu Banua yang bernama Silaheke Falaroi yang berkunjung ke Gomo dan setelah membuat satu pesta adat di sana mendapat gelar Sebua Morobalangi. Sebua Morobalangi turun-temurun sampai saat ini, dan dari nama Sebua Morobalangi itulah asal-usul marga Zebua. Sampai dengan saat ini ada sekitar 45 paling banyak generasi Mado Zebua dihitung mulai dari Luo Mewena. Saya rasa itu beberapa hal yang kami sampaikan dan mudah-mudahan dapat menambah informasi kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Baziz Duhu Zebua. Mungkin satu lagi karena ini juga mungkin ditujukan kepada Pastor Pak Yohanes. Bang Hartman Honde, apakah masih ada di ruangan ini? Bang Hartman? Masih ya. Oke, silakan Bang. Masih. Tolong di unmute. Tolong host di unmute. Doni, tolong di unmute. Halo Doni. Masih belum ada suara. Bisa di unmute sendiri, Bang? Bisa di unmute sendiri? Dari peserta tuh Bang. Ya, di sudut bawah sebelah kiri di unmute ya mikrofonnya. Masih belum? Ya kalau begitu dipas aja. Habis waktu kita, kalau nanti sudah bagus kita ya mungkin lanjut dicoba lagi. ya. Oke. Mungkin ya bisa duluan untuk Pak Duhu. Kita ke Pak Pastor mungkin sambil mengembalikan audio Bang Hartman. Silakan Pastor. Ya, terima kasih kepada Pak Duhu. Jadi saya di sini punya 2 halaman penuh dengan silsilah Zebua. Dan tadi diterangkan Sebua Balangi Bawa itu nomor 36 dalam silsilah. Dan silsilah itu jalan terus, kemudian akhirnya Au Sebua, Tino Manofu, Tuan Barua Lelemoyo Village, Onana Mölle, Sumeri, akhirnya 80, 81, 82 generasi. Jadi saya tidak mau mengurangi itu yang dikatakan Pak Duhu bahwa mungkin salah pengertian itu tadi karena singkat waktu secara politik
cari sebuah, itu hanya satu alasan kecil mengapa terjadi seorang menjadi mado sebuah. Tambahan itu bukan mado sebuah asli. Itu dibuat hanya contoh itu mau dikasih. Tapi sama sekali saya tidak mau menerangkan tentang marga sebuah. Itu ada di sini 2 halaman penuh. Kemudian tujuan saya menerangkan tentang seperti tadi dikatakan keturunan Hia 3, Mölle, Ho Anaa, dan Ciateluo. Itu yang kita sudah terima, dan itu mereka semua kompak menurut saya satu rumpun yang marganya kira-kira 25-30 generasi yang lalu. Kemudian opini saya, di luar mereka itu masih ada Hulu, Taili, Goethe, Corona Manaitu yang saya anggap lebih tua itu. Opini saya mereka sudah lebih tua dan lebih lama di Pulau Nias, dan karena itu silsilah mereka sulit ditemukan lagi dari Hulu. Saya sampai satu kekurangan lagi tentang Hulu, silsilah saya belum tahu entah itu ada. Tapi menurut saya 3 orang itu atau 4 orang itu leluhur yang sudah lebih lama di Nias daripada Hia dan ya. Oke. Ya. Apa ya, Hub? Pak Pastor, ya tadi saya udah bisa unmute. Silakan Pak Pastor. Habis Pak Pastor saya bicara. Silakan. Silakan lanjut, Pastor. Oke, boleh saya bicara? Pak Pastor, boleh saya bicara sebentar? Boleh, menurut itu ada host. Ada host. Ya. Host. Baik, terima kasih Pak Pastor. Terima kasih Pak Lase buat kesempatan yang diberikan. Saya Hartman Honde. Papa saya Honde dari Pulau Telo. Mama saya Mado Lase dari Ombelata, Gunung Stoli, Simanari ya, Lase. Jadi maaf saya tidak bukan mau mensombongkan diri, tapi kedua orang tua saya adalah keturunan Balugu. Ya, mama saya bergelar Barasi. Dan tahun 65 papa saya dan mama saya hijrah ke Jakarta, merantau ya. Dan tugas sebagai TNI AD papa saya. Mama saya tadinya suster ya. Akhirnya karena diajak sama papa saya maka tidak bekerja lagi. Nah, singkat cerita Pak Pastor ya, saya mohon tolong jangan ada yang komentar dulu. Saya memberanikan diri di sini ya, bahwa untuk Mado saya Honde bukan Hondro, Honde tapi Honde ya. Nah, setelah saya dengar cerita asal usul marga ini ya dari papa saya, bahwa dulu kami itu semua dari Bintuang ya. Mado Honde itu dari Bintuang. Akhirnya papa saya keturunan dengan nenek kakek itu semua ke Pulau Telo ya. Nah, maaf saya memberanikan diri, sejak dibawa dari Pulau Telo itu banyak orang yang merantau ke Gunung Stoli. Maka berubahlah gelarnya Madonya menjadi Hondor ya. Dan kalau boleh saya cerita di sini, saya punya kakak sepupu saya yaitu Bang Naftali Honde atau Amanovan, itu yang pernah menjabat sebagai sekda, itu abang sepupu saya. Diambil dia punya Bang Abule pamannya ya, Honde juga, itu kakak sepupu saya. Inanovan Honde. Nah, singkat cerita ya, saya paman saya ya, adik papa saya, om saya itu tentara juga. Waktu itu dia bilang, "Bang, kita ganti aja namanya Honde." Papa saya bilang marah, jangan.
Itu kita marga itu dari kakek semua, itu kan dari si ulu kita, ya. Nggak mungkin kita rubah-rubah itu. Jadi jangan hanya gara-gara kamu ikut-ikutan pindah ke Gunung Sitoli diganti sama mereka pakai Hondro, kamu ganti namanya Hondro. Kita dari dulu Honde, ya, tidak ada Hondro-Hondroan. Berubah ke sana ke Gunung Sitoli oleh Nias Utara, orang Nias Utara dipakailah namanya Hondro. Saya memberanikan diri, saya siap mempertaruhkan ini karena apa? Papa saya sampai bilang begini, kakekmu sampai meninggalnya pun tidak berubah Hondonya. Ya, apakah jadi Hondro apa? Nah, saya menyadari kebetulan Pak Pastor, saya punya istri itu orang Manado. Ya. Akhirnya saya tahu bahwa kalau orang Manado itu banyak yang berubah marganya. Kayak contohnya marga istri saya dulu Madonya dulu Katuuk. Akhirnya pindah kampung ke Paslatan di Kupang menjadi Makatuuk. Bang, bisa dipercepat, Bang. Bisa dipercepat, Bang. Bisa dipercepat, Bang. Ya, Pak Lase. Sesama Lase kita ini ya. Nah, jadi singkat cerita, saya memberanikan diri bahwa tolong dikoreksi bahwa sebenarnya Mado Honda itu asal mula dari marga Honda itu. Akhirnya berubah jadi Hondre. Ya, karena banyak kita terjadi perbedaan. Kadang-kadang pernah waktu itu sampai saya ada diikuti WA group, saya dibully. Saya bilang, kita mau bersaudara apa bagaimana? Saya selama ini diam. Tapi karena kamu ini, ya saya juga bisa bersuara. Kalian menambahkan R itu karena ikutan orang Gunung Sitoli. Ya, sebenarnya aslinya adalah Honda. Maka berubah di Gunung Sitoli menjadi Hondro. Ya, demikian kira Pak Pastor. Saya memberanikan diri, saya mempertanggungjawabkan diri, dan tidak mungkin saya cuma sendiri yang menjadi Honda. Ini kampung di Bintuang, Pulau Bintuang, di Telo itu semua Honda. Tidak ada Hondro-Hondroan. Nanti udah di Gunung Sitoli banyaklah orang Hondro. Udahlah, udah cukup lah itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Pastor. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, silakan Pastor. Mungkin langsung dijawab. Waktu kita sampai 17.30. Saran saya sangat pendek. Konsisten dengan nama kita. Jangan gampang diubah. Konsisten. Dan tentang marga Honda itu asal dari Hilinawale Frau Ono Honda. Di sana dikatakan juga boleh diteliti lebih lanjut. Honda berasal dari marga Pupulele. Itu di Hilinawale Frau diberangkan. Tapi lain itu di Ono Honda tersendiri satu marga. Jadi itu. Tapi konsisten tulis Honda. Di kantor biasanya orang hanya pilih jalan yang ringan, tidak mau cari umlaut, mereka tulis saja Honda. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Kabar baiknya sekarang sudah ada touch keyboard baik di Windows, di Microsoft maupun di Android. Kita bisa mengetik menggunakan pakai umlaut. Itu ada Pak Sirus Laia yang tinggal di London, sudah menemukan atau membuat sebuah software untuk mengganti keyboard menjadi keyboard pakai bahasa Nias. Nanti teman-teman bisa melihat di grup WA atau di Facebook saya ada linknya, bisa kita Jadi masalah Hondro apa Honda sebenarnya lebih pada dulu itu mesin tik tidak memiliki huruf O yang menjadi E gitu ya dengan umlaut. Oke, kita bergeser ke Bali. Ada Pak Dr. Dermawan Warubu. Silakan Pak Dermawan. Singkat saja. Masih pentumut ya. Iya. Oke. Halo. Silakan Pak. Ya. Yang saya tanyakan ke Pak Pastor adalah marga tadi itu sudah dijelaskan panjang. Yang saya tanyakan dari mana asal usul masyarakat Nias. Yang kedua,
apakah mempengaruhi marga, asal-usul marga, asal-usul daerah tentang pembentukan karakter seseorang sampai saat ini? Terima kasih Pak Pastor. Langsung saja Pastor, silakan. Ya, asal-usul marga itu tidak bisa saja dijawab ya. Karena 12 tahun yang lalu kita sudah tahu ada orang di Teguh Jawa dan ada Bela yang ribuan tahun yang lalu, dan kemudian hanya 1 tahun yang jelas kita dengar dari dokumen tertulis pertama Sulaiman tahun 851. Waktu itu sudah diterangkan ada banyak kaum atau puak di Nias, bukan hanya 1. Jadi beberapa suku di Nias. Sama saya dulu alasan itu menerima itu juga karena saya mengatakan mengapa ada Emali ambil kepala di Nias. Mungkin hanya karena itu beda-beda suku dan bermusuhan satu suku dengan lain sehingga gampang bisa terjadi tradisi itu ambil kepala orang. Jadi asal-usul suku Nias atau itu tidak bisa saja dijawab. Dulu dicari dengan DNA, tapi tidak berhasil seperti dikehendaki. Tapi saya harap seandainya bisa lagi ada yang mengadakan DNA dan mencari khusus kubu yang kuat, Hulu, Daili, Gösel dan Sedua, mungkin dapat lagi hasil dari DNA yang lain. Tapi yang lain mengenai karakter, bagaimana itu membentuk karakter Nias, selalu kembali kepada orang tua, pendidikan. Itu dulu. Ya. Oke, terima kasih Pastor. Di sini ada juga pertanyaan dititipkan ke saya. Mungkin saya tujukan ke Pak Fon Lahagu. Pak Fon, masih ada ya? Pak Fon, bisa ceritakan nggak Pak Fon, apa sih susahnya atau kesulitan paling dirasakan dalam menyusun silsilah keluarga Pak Fon? Mungkin Pak Fon bisa membagi pengalaman kepada kita di sini supaya kita bisa belajar dan terinspirasi Pak Fon. Silakan Pak Fon. Ya, terima kasih. Dengar ya? Dengar Pak. Oke. Jadi begini, dari budaya, jadi gini ya, kita harus melihat dulu bahwa di dalam satu marga pun, apalagi kalau beda marga, ini tentang budaya tutur itu oleh balugu yang satu dengan balugu yang lain atau tua-tua adat yang lain dalam satu marga itu bisa beda-beda disampaikan kepada anak cucu. Jadi itu kita tangkap sebagai hal yang biasa saja. Nah kemudian yang penting kita pegang sekarang itu adalah bagaimana supaya silsilah marga ini secara tertulis dari manapun sumbernya ini harus dipelihara. Kalau itu ada beda sedikit di dalam penuturan lalu sampai pada tulisan dari sumber yang berbeda, ini menurut saya tidak masalah. Itu tidak usah diperdebatkan. Tetapi apa yang misalnya kami lakukan sekarang ini adalah baru edisi pertama. Kalau nanti di tengah-tengah ini mungkin edisi kedua nanti mungkin tahun depan. Ini kita lengkapi, kita sempurnakan, dan bisa saja nanti edisinya bisa berlanjut sampai ke generasi karena silsilah ini itu ditujukan bukan ke kita sekarang lagi, tetapi itu ditujukan kepada anak cucu supaya mereka melihat nanti itu terdokumentasi, disimpan di satu tempat, boleh di keluarga, tetapi yang kami harapkan adalah Museum Pusaka Nias di sini itu bisa menjadi tempat di mana kita bisa titipkan semua silsilah marga kita, baik dalam bentuk dokumen tertulis, tulis tangan,
Mau apalagi kalau dalam bentuk hard copy, apalagi kalau dalam bentuk soft copy. Ini disinilah peran daripada Museum Pustaka Nias ke depan sebagai tempat untuk menyimpan pusaka yang disampaikan oleh Ibu Esther tadi. Nah, kesulitan-kesulitan misalnya yang dihadapi itu biasanya itu apalagi bisa di lain marga atau dalam satu marga kalau kami katakan, ini ada cerita dari versi 1 lalu versi 2. Nah, dulu ada pertengkaran karena ini saling merendahkan yang lain. Nah, lalu kemudian nanti ceritanya dan itu menjadi perpecahan. Nah, jadi yang kita harapkan di sini adalah dari manapun sumbernya itu lebih baik kita pelihara sama-sama, toh itu juga dokumen. Dan mari kita lihat sumbernya itu kalau ada beda, itu bukan kita memperbesar perbedaannya, tetapi mencari solusi bagaimana mempertemukan. Seperti misalnya di pengalaman kami di penulisan silsilah Marga Lahagu ini, itu saya misalnya ada dari penulisan di tempatnya pastor. Itu kalau saya lihat di generasi saya, dari silsilah kami, itu saya itu dari Sirao, itu generasi ke-44. Tetapi kalau saya lihat dari Sesolo Lahagu, yang kami anggap sebagai generasi pertama generasi Lahagu, itu saya itu ke-19, generasi ke-19. Nah, inilah yang menjadi kita bertemu pada kali ini, bagaimana kita marga-marga yang ada itu bisa kita membuat tulisan yang memperbaiki, lalu yang lebih utama lagi memelihara yang sudah ada itu. Tadi di dalam foto kami di situ sebenarnya ada, itu sudah kumal itu yang buku silsilah Marga Lahagu, sehingga membacanya susah. Tetapi kita cari sumber-sumber yang lain, akhirnya kita juga satu dua menemukan dan menyempurnakan. Kemudian satu lagi kesukaran kami di dalam penulisan ini adalah terputusnya misalnya misalnya sampai generasi ke-13 dari Sesolo Lahagu itu misalnya sampai ke generasi katakanlah generasi ke-12. Nah, itu beberapa keluarga itu putus. Nah, kenapa putus? Ternyata bahwa mereka itu hijrah ke tempat lain. Dan ini kami temukan sekarang, ini luar biasa Pak Ramindu di Lahagu ini, dan kerjasama dengan teman-teman kita, Madolahagu, di daerah lain, terutama dari Nias Utara, itu sekarang saling melengkapi. Nah, sehingga dalam waktu dekat, ini kita menyempurnakan. Dan mudah-mudahan dalam awal tahun depan, itu kita bisa mengeluarkan edisi kedua lagi. Dan kami serahkan lagi nanti ke museum edisi kedua. Boleh ya Pastor ya? Begitu. Jadi, menurut hemat saya, kita yang sudah punya catatan silsilah, termasuk tadi juga dari Marga Zembua itu saya kira sudah ada itu. Saya lihat di tempatnya Bapak Ahmad Adani cukup tebal, apalagi beberapa kali seminar. Kemudian Marga Daily tadi sudah dibayar. Mungkin dan Marga Daily yang lain mungkin ada sumber juga selain yang dipegang oleh kakeknya Ama Febi atau Bung Devos tadi. Nah, ini kita berusaha untuk bagaimana supaya dokumen ini yang tertulis itu bisa terkumpul di satu tempat, dan yang lebih penting menurut saya lagi adalah bahwa museum ini nanti dengan dokumen yang ada itu bisa menjadi sumber referensi kalau mau melihat silsilah dalam arti orang Nias ya. Jadi menurut harapan saya begitu. Oke, terima kasih Pak Fon, sangat mencerahkan sekali. Kami minta juga pandangan dari tamu kehormatan kami, Pak Benindra, Pak Bakti ya, Pak Bakti Nendra Prawiro. Saya nggak tahu apakah beliau masih ada di sini di tengah-tengah kita.
Kami sangat merasa terhormat Bapak ingin sekali berada di tengah-tengah kami. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan Pak dari sisi sebagai bukan orang Nias, dan bagaimana Bapak melihat orang Nias dengan alur atau dinamika diskusi hari ini Pak. Silakan Pak Bakti. Beliau tidak ada. Oh, beliau sudah tidak ada. Pak Bakti? Yang dari Jerman itu, Susan itu kayaknya mau bicara itu. Apakah Bu Susan masih ada? Bu Susan udah keluar kalau nggak salah dari tadi. Oke, mungkin kita sudah tiba di akhir acara kita, dan nanti semua bahan dari para narasumber akan kami sampaikan lewat sebuah link drive, karena ada beberapa yang masih belum sampai di kami. Nanti kami informasikan lewat WA group kepada WA group para peserta. Mungkin untuk mengakhiri acara kita, karena kita tadi mohon maaf dulu kami tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan. Yang jelas bahwa kita masing-masing marga yang ada di Kepulauan Nias memiliki sejarahnya masing-masing, dan dari pemaparan pastor tadi mungkin saja kita ada furuge, ada satu orang yang jadi sumber kita gitu loh. Nah, artinya itu bisa berdampak bagi kita bahwa itu bisa menjadi pemersatu kita dalam membangun dan memajukan kebudayaan kita. Terus terang bahwa kehadiran Museum Pusaka Nias adalah sebuah monumen yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan umur atau usia Museum Pusaka Nias akan terus sampai panjang, dan masalahnya adalah bagaimana kita menjaga, katakanlah generasi setelah Pastor Yohanes. Itu menjadi tanda tanya besar, dan itu akan memengaruhi bagaimana kelanjutan pekerjaan besar ini. Saya percaya bahwa ada satu peribahasa, lebana luo barban-dua. Kita masih memiliki waktu yang panjang, dan sila aboli-boli iwa faulo, ya. Kita tidak boleh berhenti di sini saja. Semua yang kita bicarakan, semua yang disampaikan oleh para narasumber akan kita jadikan sebagai bahan untuk lebih lagi mencintai pulau tercinta kita. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia hadir selama seminar ini. Kepada Pak Pastor Yohanes, terima kasih. Kepada Kak Esther, kepada Pak Fon, kepada Bang Nevos Daily, kepada Pak Raminudi, dan kepada semua kita. Kami percaya bahwa sekali lagi ini belum selesai. Pekerjaan kita, marga-marga yang lain perlu menelusuri lagi dan membuat dokumentasi-dokumentasi untuk memperkaya Museum Pusaka Nias. Kami masih menunggu teman-teman yang ingin berdonasi kepada Museum Pusaka Nias dalam bentuk apapun. Kami sangat menunggu. Karena tadi kita mulai dengan doa, maka tentu harus kita tutup juga dengan doa. Kami kembalikan kepada Pak Rohaniwan, Pak Nasehi Li Giawa untuk kembali menjadi sukarelawan untuk membawa kita ke dalam doa, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Sudah, silakan Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa, saya tuntun dalam keyakinan kekristenan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami mendapatkan ilmu, kami mendapatkan pencerahan yang sangat penting bagi kami sebagai masyarakat Nias. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah kami dengarkan dari pemateri
narasumber pada sore hari ini sehubungan dengan asal-usul masyarakat Nias dan lebih khusus lagi Mado atau marga di Nias. Kami mendapatkan hal-hal yang sangat berarti bagi kami untuk kami lebih mencintai dan memahami budaya Nias dan teristimewa, memahami silsilah berdasarkan marga yang ada di Nias. Mohon berkat-Mu bagi semua pemateri dan bagi semua yang sudah mengarahkan kami pada kesempatan sore hari ini. Berkat-Mu tercurah atas kami dan semua yang sudah memberi diri mengambil bagian dalam kesempatan sore hari ini. Berkat-Mu juga ada atas hamba-Mu Pak Apollo Lase yang sudah menuntun kami dari awal sampai selesai dari acara ini. Kami menengadah kepada Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi masing-masing kami yang sudah mengambil bagian dalam acara yang sangat istimewa ini. Kami bersyukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Halo, terima kasih Pak Pastor atau Pak Pendeta. Sekarang kita luangkan waktu yang tersisa ini kita berfoto bersama. Mohon kepada semua peserta untuk membuka videonya biar kita foto sebagai kenang-kenangan arsip kita. Ada berapa layar? Mungkin Bung Doni akan memoto kita. Teman-teman yang masih menutup videonya, kita berfoto. Ya, kita pasang senyum. Ada Pak Elisati dari Bandung. Ada Pak Waisik dari Padang. Silakan berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Kita akan berfoto bersama. Terima kasih Pak Baziduhu, Pak Onesius, Pak Mario Zebua, Pak Gratiano, Pak Susan Dahi, Pak Krista. Oh, ternyata Pak masih ada Pak Bakti. Mohon maaf banget Pak Bakti. Kami mohon maaf. Ternyata Bapak masih ada. Lain waktu bisa kita ketemu lagi Bapak. Udah, ini yang layar kedua. Ya. Oke, udah. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa berkenan dan kami mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, yang kurang berkenan. Mungkin host bisa membuka semua itu untuk unmute biar ya. Aplaus. Terima kasih Bapak Suryanus. Aplaus buat Apollo Lase. Terima kasih Pak Bakti, terima kasih dari Jogja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sius, Muhammad Yusuf Sius, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Apollo. Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya Bang. Barusnilahura. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ibu Leni Mantelom Banua, terima kasih. Oh, Bang Tiaman Tafunae. Pak Amonius Lahalawa, terima kasih. Keleti Mendova. Pak Niko, terima kasih Pak Niko. Pastor, terima kasih. Pak Natalui Duha, terima kasih. Halo. Iya. Saya minta nomor HP ya, sama HP Pak Pastor. Siap. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Kita akhiri. Sampai ketemu lagi. Yahobu. Tuhan berkati dah. Yahobu. Terima kasih. Shalom. Mengubah marga karena politik. Dia tidak mengenal. Kan hanya satu contoh. Tapi politik. Oh, pelaku. Jauh. Mungkin juga bisa teman-teman, bapak-bapak ya, tentu itu kalau misalnya ini dianggap penting melalui SPM bisa juga mengajukan topik apa yang kira-kira menarik untuk topik berikutnya.
bahwa ini kita anggap ini nanti supaya itu bisa bersambung. Topik apa yang kira-kira kita anggap penting untuk kita bicarakan bersama. Demikian. Ya, saya pikir itu ide yang menarik sih Pak. Ya. Artinya masih banyak lagi hal-hal yang dari Pulau Nias yang mungkin harus kita gali, terutama generasi-generasi muda atau mungkin mereka yang tinggal di luar nih. Banyak hal-hal sebenarnya. Kalau mau kasih komen di sini ya, Bin. Ya. Mungkin kalau ada di sini yang punya saran, kira-kira seminar berikutnya kita mau membahas apa, mungkin silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Yamoni. Saya ini kan sebenarnya mencari donasi di kita ikut Zoom meeting ini. Saya tanya, menurut hemat kami Pak Bona, alangkah baiknya kalau ada hal-hal lain untuk mencari dana dalam hal Museum Pusaka Nias ini, bagaimana caranya kita bisa atau Museum Pusaka Nias ini bisa selalu eksis Pak, tidak satu sumber dana gitu Pak. Itu aja usul Pak Pena. Kalau ada hal-hal yang mungkin dari ide-ide dari teman-teman untuk agar Museum Pusaka Nias ini bisa berkelanjutan gitu. Terima kasih. Baik. Itu aja Pak Pona, terima kasih. Ya, jadi mungkin tema yang akan datang itu dari ini sebagai bagaimana masa depan Museum Pusaka Nias. Iya, menurut kami begitu Pak. Ya, jadi bagaimana karena sumber-sumber tanahnya itu Pak. Betul. Itu menjadi apa? Itu kita semua bertanggung jawab itu supaya MPN ini benar Pak bisa tetap eksis. Jadi dari Bu Esther tadi sudah menyinggung bahwa tanggung jawab dari MPN ini kepada MPN itu bukan hanya kepada katakanlah yang sudah membangun, mendirikan itu pada pastor. Iya. Tetapi itu ada pada masyarakat, stakeholder, ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah Pak. Ada pada pemerintah pusat dan provinsi. Iya benar. Kalau MPN ini itu dianggap atau dimasukkan sebagai aset daerah, bukan aset daerah kota hanya Gunung Stoli loh. Gunung Stoli. Adalah aset daripada Kepulauan Nias, aset masyarakat Nias. Mau Pak, Kilauan aset daripada etnis salah satu museum etnis yang kita banggakan di Asia Tenggara. Begitu Pak. Benar itu Pak Pona. Saya setuju itu. Karena ini harus selalu eksis ini Pak, Museum Pusaka Nias ini. Kalau bukan kita yang membangun, yang mempertahankan, siapa lagi Pak? Siapa lagi, betul. Iya benar Pak. Kita tepuk tangan. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Terima kasih kepada Pak Lase, Apollo sudah bisa ini. Soalnya ini kali kedua ini kita bisa meeting Zoom nih. Semoga ini berkelanjutan. Ya. Nah bisa menambah wawasan dan pola pikir yang lebih luas gitu Pak. Yahoo Mufefu. Yahoo. Yami balala. Aja daw kami kini. Iya, deh. Leda tahu gak ba? Tahu lah. Bukan ke dah. Oh, kepala manu tananiha wa balik. Kalau manu tananiha. Aku kayak gak ada palagu. Hah? Tolak dah. Ya. Benua Somalilo. Lanjut. Tanesi. Ini memang agak susah kalau ini. Pak Natalui.
belum di unmute Pak. Pak Natalui di unmute dulu Pak. Ya. Itu aku tadi dengar itu dari pastor katanya bukunya Schroeder mau diterjemahin ya. Ada yang kita dapatkan dokumen yang sudah diterjemahkan. Tapi kita mau sebenarnya terbitkan karena itu begitu tebal sekali ya. Ini kan biayanya juga agak mahal juga Bu. Ya, saya rasa sih memang sebenarnya kalau memang mau salah satu sumber primer dari sejarah Nias itu memang adalah bukunya Schroeder. Itu dia ada 2 bagian. Satu bagian pertama berisi catatan semua, satu bagian kedua berisi foto-foto semua. Dan itu sangat-sangat penting karena Schroeder banyak sekali mencatat dan hampir detail. Dia kan controller di Nias tahun 1906 ya. Dan kalau museum memang berniat menerbitkan itu akan satu sumber baru buat kita terus peduli sejarah Nias karena itu benar-benar babon banget lah, sumber yang benar-benar lengkap banget tentang Nias. Mungkin ada beberapa yang kurang pas atau kita bisa koreksi, tapi itu nggak masalah, itu bisa jadi sumber banget buat kita untuk penelitian di Nias. Benar sekali. Nah, itulah yang sekarang lagi saya lihat naskahnya, kemudian kita sudah hubungi juga di Belanda bagaimana lalu di KITV kita hubungi supaya bisa bagaimanalah menurut mereka itu supaya bisa katakanlah diterbitkan. Mereka juga kan kita tahu ya banyak juga urusan lain apalagi di pandemi ini kan. Betul. Tahun lalu kita hubungi. Ya. Lalu kita diminta mereka minta untuk terjemahnya itu kita kirim, sudah saya kirim. Lalu setelah itu tidak ada tanggapan lagi. Itu sebenarnya 2 sih, satu lagi bukunya Modigliani juga cukup tebal juga itu, dan itu juga cukup banyak walaupun sebagian sudah diterjemahkan jadi yang kemarin itu itu sebenarnya juga bukan diterjemahkan seperti ditulis ulang, semacam kayak ditulis ulang, dia mengambil cuplikan-cuplikan dari Modigliani. Dan itu ada yang lari kemudian kan. Betul Pak. Dan sebenarnya kita mencari khusus Modigliani itu tuh penerjemahnya. Susah ya orang Itali soalnya bahasa Itali susah cari translatornya. Itu melihat bukunya saja kita sudah ngeri kepalanya. Betul. Nah, jadi harus ada yang menerjemahkan bisa dengan itu, kemudian mungkin bertahun-tahun, tapi itu satu dokumen yang penting sekali. Betul Pak. Betul. Karena yang saya lihat yang yang oleh Pani Puccioni itu dia sepenggal kemudian menurut tafsirannya sendiri. Dia berusaha merewrite, menuliskan ulang, tapi dengan mengambil cuplikan dari catatan perjalanannya Modigliani yang ada juga sebenarnya gitu loh. Bukan terjemahan. Benar sih ada karena itu memang dari mereka ada hubungan keluarga sebenarnya. Tapi saya lihat ada kemudian yang sedikit bergeser, tidak seperti yang diharapkan lah, karena dia sepenggal saja dari catatan itu. Lebih ke arah tulisan populer sih sebenarnya kalau aku lihat tulisan sini itu. Tapi buku Schroeder itu penting sekali. Sangat penting sekali. Saya punya kopinya dari Leiden, kebetulan ada teman juga yang di Leiden kan. Saya punya kopinya, digital kopinya, ya lumayan mahal juga sih membayarnya. Dan itu ngeliatin, terutama yang foto-foto ya, kita bisa melihatin, ternyata begini ya, ternyata begini ya. Dan ada banyak hal seperti kayak di Hilisatare, ternyata dulu ada. Ada gerbang itu. Ada gerbang tembok dulu yang. Benar. Saya juga begitu. Dari situ kita bisa melihat bagaimana dulu sebenarnya desa-desa itu hancur ya perubahannya itu. Betul sekali Pak. Istilah-istilah kuno juga, istilah-istilah lama yang mungkin sekarang sudah kita tidak tahu lagi, kita jadi tahu ternyata ada ya istilah-istilah ini. Lebih ke arah juga lebih ke arah konservasi bahasa ya, karena banyak istilah-istilah baru yang lama yang kemudian ditinggalkan dan akhirnya diganti dengan istilah baru, padahal kita di Nias sendiri udah punya istilah untuk itu sebenarnya gitu loh. Membacanya saja itu kalau kita lihat naskahnya, kalau yang diterjemahkan itu baru di situ kita lihat ini jenis-jenis makanan misalnya, jenis binatang, nama-nama binatangnya ada saat dia ya.
Jadi itu luar biasa sebenarnya. Itu satu hal yang paling penting, tapi ya karena kan bukan hanya menerbitkan, paling tidak melihat lagi bahasanya itu waktu diterjemahkan bagaimana kecocokan. Konteksnya pada saat dia menulis itu apa, bisa jadi berubah pada saat sekarang gitu loh. Iya. Tapi menurut saya sebenarnya Pastor, yang penting sebenarnya terjemahan itu bisa menjadi yang penting, dia bisa dibaca orang. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Itu perlu. Karena kalau saya lihat sebenarnya dari jurnal-jurnal antropologi dan segala macam, sebenarnya ada banyak sekali tulisan tentang Nias. Banyak peneliti luar yang meneliti tentang Nias, tetapi tidak bisa diakses oleh kita orang Nias. Pertama ya karena paywall, karena memang cuma di kalangan akademisi saja beredar. Kedua dari sisi bahasa, mereka kebanyakan ada bahasa Inggris, tapi kebanyakan bahasa Belanda dan Jerman. Ada Denmark juga, Agnar Muhar. Nah, mungkin tulisan-tulisan ilmiah tersebut bisa diterjemahkan oleh Museum Pusaka dan bisa diakses banyak orang, sehingga kita punya pengetahuan lebih banyak lagi gitu loh dari Pak. Karena banyak sebenarnya beredar di lingkup akademisi ya, lingkup akademisi banyak sekali. Wolfgang Marshall pernah menulis tentang Nias, Andrew Beatty, ada banyak lagi peneliti Nias yang memang pernah datang ke Nias gitu, dan mereka meneliti secara ilmiah gitu loh tentang Nias ini. Tentu saja buat kita pandangan akademisi itu perlu, dan kita juga sebagai Ononiha juga perlu memberikan masukan, karena bisa jadi perspektif dari luar juga tidak pas dengan perspektif dari kita, jadi saling melengkapi sih. Benar sekali, artinya sebenarnya kan kita